Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 732, Kekacauan di Hutan Belantara Selatan. Kamu ingin bertanya mengapa setetes esensi darah itu menghilangkan? Luohu menyela sebelum Liu Ming selesai berbicara. Ya, senior, tolong beritahu saya. Liu Ming berkata tanpa merasa terganggu. Apakah kamu tahu bahwa kamu pernah ke neraka sekali? Luohu memandang Liu Ming dan berkata dengan lemah. Liu Ming terkejut setelah mendengar itu. Apakah kamu pikir setetes esensi darah itu adalah ramuan biasa yang bisa kamu konsumsi begitu saja? Esensi darah mengandung esensi darah dari semua klan Biskin. Ini sangat berharga bagi pembudidaya kulit binatang, tetapi meskipun demikian, jika pembudidaya kulit binatang mengkonsumsinya, ia masih harus menanggung kekuatan pembersihan ribuan darah kulit binatang. Setelah esensi darah sepenuhnya diserap, fisik Biskin akan sangat diperkuat. Namun, Anda bukan Biskin. Saat menelan esensi darah, Anda seharusnya meledak di tempat karena garis keturunan yang tidak sesuai. Luohu mengabaikan perubahan kulit Liu Ming dan terus berkata sambil mencibir. Wajah Liu Ming berubah drastis, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu betul bahwa sejak Luohu menyebutkan masalah ini, dia pasti akan menjelaskan masalah ini kepadanya secara menyeluruh. Benar saja, Luohu dengan cepat berubah menjadi ekspresi setengah tersenyum dan melanjutkan. Aku tidak tahu apakah kamu beruntung atau apa. Setelah Anda menjadi iblis, Anda entah bagaimana memicu fungsi pelindung penjara yang secara otomatis menyaring esensi darah sebelum esensi darah menyatu ke dalam tubuh Anda. Apakah esensi darah Sky Biskin akan berpengaruh pada tubuhku? Liu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin, dan dia segera bertanya lagi. Penjara sangat misterius. Esensi darah Sky Biskin yang halus dari iblis langit tidak hanya tidak berbahaya, itu juga akan sangat membantu dalam memperkuat fisik Anda. Luohu berkata perlahan. Kalau begitu, Junior lega, tapi sejak itu, dua hewan peliharaan spiritualku tertidur karena suatu alasan. Apakah itu terkait dengan ini juga? Liu Ming senang dan lega, dan dia segera mengubah topik pembicaraan. Ya, setelah esensi yang tidak dapat digabungkan ke dalam tubuh Anda dipisahkan oleh penjara, mereka dituangkan ke dalam dua hewan peliharaan spiritual Anda. Kalajengking tulang dan tengkorak terbang iblis Anda juga diberkati dalam penyamaran, mutasi besar telah terjadi pada mereka. Ketika mereka bangun lagi, mereka seharusnya bisa langsung maju ke periode kristalisasi. Luohu mengangguk dan melanjutkan. Terima kasih senior atas saranmu. Liu Ming sangat senang dan segera berterima kasih padanya. Jangan terlalu dini senang. Anda telah menjadi iblis beberapa kali, dan Anda telah mengumpulkan banyak keinginan iblis di tubuh Anda. Selain itu, setelah mengambil esensi darah Sky Biskin ini, tubuh Anda sudah sangat tidak stabil. Jika Anda menjelekkan lagi, saya khawatir Anda akan benar-benar kehilangan akal sehat dan berubah menjadi monster pembunuh. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali tubuh Anda lagi. Petik 2. Saat berikutnya, ucapan Luohu seperti seember air dingin mengalir ke tubuh Liu Ming, membuatnya tertekan. Senior harus punya cara kan? Liu Ming menarik napas dalam-dalam dan segera menangkupkan tinjunya. Ada jalan, tapi mungkin butuh usaha. Luohu mengangguk setelah ragu-ragu sejenak. Senior, tolong beritahu saya dengan jelas. Liu Ming berkata tanpa ragu-ragu. Kehendak iblis ada jauh di dalam tubuhmu. Jika Anda ingin menekannya, Anda tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal. Jika Anda harus mengolah mantra guntur surgawi ke kondisi sempurna sesegera mungkin, dan kemudian mengambil risiko untuk menyerap jejak guntur surgawi surga ke-9 ke dalam tubuh Anda. Itu untuk sementara dapat menekan kehendak iblis di tubuhmu. Luohu akhirnya memberitahunya dengan wajah datar. Bisakah itu hanya ditekan sementara? Liu Ming mengerutkan kening. Tentu saja, apakah menurutmu kehendak iblis yang sebenarnya begitu mudah untuk ditekan? Meskipun guntur surgawi surga ke-9 dapat menekan keinginan iblis Anda, itu juga merupakan tindakan bijaksana untuk mengulur waktu untuk diri sendiri. Saat Anda menembus real pellet state, Anda akan memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuh Anda. Pada saat itu, dengan bantuan kekuatan pembersihan tubuh dan Dewa Surga ke-9, Anda dapat sepenuhnya menyingkirkan potensi bahaya yang dibawa oleh esensi darah Sky Biskin. Luohu menatap Liu Ming dengan kesal. Dia berkata dengan dingin.
Guntur surgawi surga ke-9 hanya dapat digambar setelah Anda mempraktikkan mantra guntur surgawi ke tahap yang sempurna, jadi risiko menariknya ke dalam tubuh saya seharusnya cukup tinggi kan? Liu Ming mengerutkan kening dan bertanya lagi. Kamu benar, memang sangat berbahaya untuk menyalurkan guntur surgawi surga ke-9 ke dalam tubuh Anda. Satu kecerobohan akan menyebabkan Anda benar-benar terhapus di bawah kekuatan guntur. Selain itu, sebelum Anda membentuk kembali tubuh Anda tidak dapat lagi menggunakan mantra petir surgawi dalam pertempuran. Jika tidak, karena Anda telah menekan kehendak iblis secara paksa untuk waktu yang lama, begitu Anda menarik guntur surgawi surga ke-9 ke dalam tubuh Anda akan menjadi iblis di tempat. Pada saat itu, Anda tidak dapat lagi pulih darinya. Luohu memperingatkan dengan serius. Junior sangat mengerti. Terima kasih senior untuk pengingatnya. Liu Ming berpikir sejenak sebelum dia membungkuk dengan rasa terima kasih. Hehe, aku melakukan ini karena aku hanya tidak ingin penjara berubah menjadi pemilik lain begitu cepat. Luohu mencibir, menjentikkan lengan bajunya, dan menghilang ke udara. Melihat ini, Liu Ming pergi untuk memeriksa situasi dari dua hewan peliharaan spiritual. Meskipun Bone Scorpion dan Demon Flying Skull tidak akan bangun dalam waktu dekat, aura mereka cukup stabil. Seperti yang Luohu katakan, mereka sedang bermutasi sekarang, jadi seharusnya tidak apa-apa. Pada hari-hari berikutnya, Liu Ming terus berlatih penjara neraka harimau naga dan pergi ke ilusi untuk fokus melatih mantra guntur surgawi. Ketika Liu Ming sedang berlatih dengan damai, sesuatu yang besar telah terjadi di seluruh hutan belantara selatan. Di pegunungan tinggi di hutan belantara selatan, hembusan kabut melayang perlahan, mengelilingi puncak curam berlapis-lapis. Perhatikan lebih dekat, bangunan bergaya hutan belantara selatan tersebar di seluruh pegunungan. Dari waktu ke waktu, ada siluet orang yang bolak-balik di antara puncak. Ada satu-satunya gunung di tengah pegunungan ini yang cukup tinggi. Itu lebih dari setengah lebih tinggi dari gunung di dekatnya. Di puncak gunung, sebuah tiang bendera hitam dengan ketinggian 100 meter berdiri, dan bagian atas tiang bendera adalah bendera hitam setinggi puluhan meter. Sebuah kata emas, besi, tercetak di bendera. Mereka yang akrab dengan hutan belantara selatan tahu bahwa ini adalah puncak besi, pangkalan dari satu dari 3 pembudidaya biskin besar di hutan belantara selatan, Iron Biskin. Menara segi 8 dengan ketinggian 1000 meter tidak jauh, seluruh menara berwarna hitam, memancarkan semburan aura tebal. Di atas menara, seorang pria parubaya dengan wajah hitam sedang duduk di kursi kayu ungu emas dengan ekspresi suram. Dia adalah Iron Biskin, Zhong Yan, yang dikenal sebagai satu dari 3 biskin besar di hutan belantara selatan. Di depannya, seorang pemuda kurus berjubah hitam tergeletak di tanah. Apa? Dia belum kembali. Iron Biskin mengerang dan menatap pemuda di bawah dengan dingin. Ya, saya belajar dari murid Thunder Biskin bahwa guru Thunder Biskin belum kembali sejak perubahan terjadi di alam rahasia. Wajah pemuda itu menjadi pucat, dan dia tidak berani bernapas. Saat Iron Biskin mendengar ini, wajah hitamnya menjadi lebih gelap. Dia membanting sandaran tangan kursi dan berdiri. Ada cetakan telapak tangan di sandaran tangan. Apakah berita itu benar? Iron Biskin bertanya dengan dingin. Saya telah mengkonfirmasi dengan Elder Singh dari Thunderpool Mountain. Berita itu benar-benar benar. Pria muda kurus itu berkata dengan hati-hati. Bagaimana situasi di Thunderpool Mountain sekarang? Iron Biskin bertanya. 3 hari yang lalu, Thunderpool Mountain telah menutup gunung, dan barisan perlindungan gunung diaktifkan. Sekarang semua murid tinggal di dalam Thunderpool Mountain. Pemuda kurus itu menjawab. Terus perhatikan situasi Thunderpool Mountain. Selain itu, kirim seseorang untuk memantau faksi lain di hutan belantara selatan. Laporkan kepada saya segera setelah ada perubahan. Iron Biskin berpikir sejenak sebelum berbicara lagi. Ya, setelah mendengar kata-kata itu, pemuda kurus itu dengan cepat berjalan keluar setelah membungkuk sedikit. Iron Biskin berdiri perlahan, mondar-mandir di aula dengan alisnya berkerut. Pada awalnya, dia pikir rencana Sky Biskin akan berjalan lancar setelah bekerja sama dengan Thunder Biskin. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada kesalahan besar. Untuk rencana ini, mereka menahan banyak pembudidaya dari semua ras ke alam rahasia, dan mereka tidak ragu untuk menyinggung lembah Sky Biskin. Meskipun masalah ini disembunyikan, itu masalah waktu sebelum yang lain menemukannya. Sekarang perubahan mendadak terjadi di Thunderpool Mountain,
beberapa kekuatan yang berpengetahuan luas mungkin telah menemukan petunjuknya. Awalnya, bahkan jika semuanya terungkap, keberadaan dua negara surga sudah cukup untuk menghalangi kekuatan itu. Untuk sedikitnya, mereka membawa serta murid-murid mereka dan menghilang dengan warisan Skybiskin. Setelah memahami misteri keadaan pemahaman mistik, mereka bisa menunjukkan diri mereka lagi. Tapi sekarang, rencananya tidak berhasil dan Thunder Biskin juga menghilang tiba-tiba yang membuatnya tidak mampu menghadapi situasi ini. Pada saat yang sama, setelah pemuda kurus berjubah hitam keluar dari aula, dia sangat lega. Setelah menyeka keringat dingin di dahinya, dia melemparkan mobil terbang besi hitam dan terbang. Tepat saat dia terbang ke udara, pedang ki hijau raksasa turun dari langit, menebas orang itu dan mobil terbang menjadi dua. Kecepatannya secepat kilat. Sebelum pemuda itu mengetahui apa yang sedang terjadi, seluruh tubuhnya dan pikiran surgawinya dihancurkan dalam ki pedang yang kejam ini. Segera setelah itu, mangkuk raksasa emas dengan ukuran beberapa hektar melintas dan berubah menjadi tirai cahaya berbentuk mangkuk besar, yang langsung menyelimuti seluruh puncak besi. Ada lingkaran rune menyilaukan yang aneh di tirai tipis, menerangi sekeliling dengan terang. Di luar tirai tipis, sebuah perahu perak besar segera muncul, dan selusin orang terbang keluar darinya. Orang-orang ini semua mengenakan jubah hitam. Semburan aura kuat terpancar keluar tanpa bersembunyi. Yang terlemah dari mereka juga memiliki tingkat kultivasi tahap menengah Real Pellet State. 3 di depan bahkan memiliki aura yang jauh melebihi Real Pellet State. 1 adalah pria berotot yang kuat, saya adalah seorang lelaki tua dengan sosok yang layu, yang lain adalah seorang wanita muda berbaju hitam dengan sosok ramping. Pada saat ini, menghadapi hampir 1000 pembudidaya biskin yang terbang keluar dari Iron Peak, mereka semua tampak tenang. Beberapa pembudidaya biskin dari Iron Peak tahu bahwa mereka tidak datang dengan niat baik untuk menilai kematian pemuda kurus itu. Mereka segera menyerang tirai cahaya, tetapi serangan mereka tidak menyebabkan kerusakan yang berarti sama sekali. Bab 733, Kekacauan di Gurun Selatan Bagian 2. Dari mana kalian semua? Mengapa Anda menyebabkan masalah di puncak besi saya? Petik 2. Pada saat ini, suara yang kuat keluar dari menara di bawah. Iron Biskin dalam jubah hitam sudah muncul di udara setelah berkedip. Iron Biskin menemukan anomali segera setelah tirai cahaya muncul. Sekarang, dia dengan dingin melihat ke pihak lain melalui tirai tipis. Kamu seharusnya menjadi Iron Biskin, Zhong Yan. Beberapa bulan yang lalu, Yang Mulia kuimu yang dikirim oleh Sky Biskin Valley kami menghilang di hutan belantara selatan. Baru-baru ini kami menemukan bahwa dia ditangkap oleh Anda dan seorang kultivator biskin bernama Thunder Biskin. Dan Anda bahkan mencoba mencuri warisan Sky Biskin lembah Sky Biskin kami. Apakah Anda mengakui kejahatan Anda? Pria tua yang layu itu mencibir dan berkata dengan keras. Aku tidak mengerti kata-katamu, dan aku tidak tahu warisan dari Sky Biskin. Anda menyerang puncak besi saya dengan kekuatan yang sangat besar. Apakah Anda mencoba menyebabkan pertempuran antara hutan belantara selatan dan lembah Sky Biskin? Ketika Iron Biskin mendengar 3 kata Sky Biskin Valley, jejak ketakutan melintas di matanya secara diam-diam, tetapi dia masih berpura-pura tenang dan berkata dengan keras. Tidak masalah jika kamu mengakuinya atau tidak. Kami di sini bukan untuk berbicara. Kami di sini untuk menjatuhkan kepalamu atas perintah Lord Valley. Pria tua yang layu itu menatap Iron Biskin tidak jauh dan mencibir. Iron Biskin terkejut mendengar kata-kata itu. Pria berotot di sisi yang berlawanan tampak sangat acuh tak acuh, wanita muda lainnya berbaju hitam memandangi Biskin yang panik di tirai tipis di bawah dengan ejekan. Lakukan, bunuh semua orang di sini. Jangan biarkan siapapun hidup. Pria tua layu itu melambaikan tangannya dengan lembut, dan pria berotot dan wanita muda berbaju hitam itu bergegas maju, berubah menjadi 2 sosok yang tidak jelas. Mereka melewati tirai tipis dan menyerbu ke arah Iron Biskin. Pada saat yang sama, selusin orang berpakaian hitam mengikuti di belakang mereka. Mereka mulai menyerang Biskin lainnya di Iron Peak. Pria berotot di udara itu mengubah tangannya menjadi sepasang penjepit kepiting seukuran 10 meter, 2 lampu putih menyilaukan meledak dari penjepit, menutupi hampir setengah dari puncak besi. Kemudian pria berotot itu mengerang terjepit di Iron Biskin dengan menyilangkan kedua tangannya. Iron Biskin tidak berharap mereka menyerang tiba-tiba. Dia meraung dengan liar. Sebuah cakram bundar hitam diluncurkan dari lengan bajunya saat dia membuat mantra. Dengan beberapa kilatan,
Cakram bundar hitam berubah menjadi sekelompok cahaya hitam puluhan meter, berbenturan dengan penjepit raksasa. Suara keras yang mengguncang bumi. Cahaya hitam dan cahaya putih terjalin dan berkedip, piringan hitam bulat itu secara paksa dipegang oleh sepasang penjepit raksasa. Senjata ajaib ini adalah senjata ajaib terkenal yang telah dikorbankan oleh Iron Biskin selama ratusan tahun. Dengan kekuatan pengecoran besi, ia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membelah gunung. Namun, itu sekarang ditahan oleh pria berotot dengan tubuh Biskinnya. Tetapi pada saat ini, ledakan jeritan menyedihkan datang dari bawah, menyebabkan Iron Biskin melihat ke bawah dengan tergesa-gesa. Seluruh puncak besi telah menjadi medan perang api penyucian sekarang, pembantaian terjadi di mana-mana. Itu adalah wanita muda negara surgawi lainnya dengan pakaian hitam dan selusin pembudidaya Biskin pelet nyata yang membantai para murid dari puncak besi. Meskipun jumlah murid Iron Peak besar, kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya tingkat rendah. Hanya ada sekitar 20 periode kristalisasi dan 5 pembudidaya negara pelet nyata. Tidak mengherankan bahwa para pembudidaya Biskin Real Pellet State yang kuat dari Iron Peak semuanya mati di alam rahasia Thunderpool Mountain. Meskipun hanya ada selusin pembudidaya Real Pellet State di sisi Sky Biskin Valley, kebanyakan dari mereka berada di atas tahap menengah Real Pellet State, kekuatan mereka jauh di atas para murid Iron Peak. Wanita muda berbaju hitam itu melambaikan dua pita gelap dengan kedua tangan sambil bolak-balik di antara murid-murid Iron Peak seperti kupu-kupu hitam. Setiap gelombang Streamer akan memanen nyawa beberapa orang. Ini adalah pembantaian sepihak. Kamu mencoba membunuh kami semua. Iron Biskin tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah ketika dia melihat situasi ini. Dia sangat jelas tentang situasi di medan perang. Perisai emas yang dilepaskan oleh Sky Biskin Valley jelas merupakan senjata sihir yang kuat. Mereka jelas bermaksud menjebak dan melenyapkan semua orang di dalamnya. Pria berotot itu menyeringai. Sementara Iron Biskin terganggu, cahaya putih menyilaukan melintas di belakangnya, dan kait ekor putih besar tiba-tiba terbentang dari cahaya putih. Kait ekor kabur, melewati cakram di depan Iron Biskin dan mengenai dadanya. Kait ekor ini sangat cepat. Ketika Iron Biskin menemukannya, dia tidak bisa lagi menghindar. Matanya menyala dengan cahaya hitam, dan nyala api hitam dinyalakan di tubuhnya. Dentang, kait ekornya mengenai dada Iron Biskin, membuat suara benturan logam. Serangan kait ekor yang tiba-tiba ini tidak bisa menembus dada Iron Biskin sama sekali. Namun, meskipun Iron Biskin menahan serangan itu, dia merasakan kekuatan besar melonjak di dadanya. Dia segera didorong mundur. Orang tua layu di udara tiba-tiba menggelengkan kepalanya, melihat pertempuran di bawah. Dia bergumam. Terlalu lambat. Saat dia berkata, dia membuat gerakan di depan dadanya. Mangkuk emas muncul di tirai tipis beberapa saat kemudian. Tanda emas muncul secara bertahap di tirai tipis. Saat rune emas digabungkan dan dipadatkan, roda doa raksasa langsung terbentuk. Saat berikutnya, roda doa raksasa berputar perlahan. Semburan sinar cahaya keemasan diluncurkan dari roda doa dari waktu ke waktu. Pegunungan di dalam tirai tipis diledakkan. Dalam sekejap, suara gempa bumi menyebar ke seluruh pegunungan. Melihat ini, wajah Iron Biskin tiba-tiba menjadi pucat. Puncak besi benar-benar berakhir. Setelah hanya selusin menit, sebuah perahu perak besar terbang menjauh dari Iron Peak. Pegunungan ini berantakan saat ini. Puncak menjulang asli sudah lama menghilang. Lembah itu dipenuhi dengan batu-batu besar yang berantakan di mana-mana seolah-olah telah dibalik. Segera setelah itu, seluruh hutan belantara selatan mendapat berita bahwa lembah Biskin Langit mengirim 3 pembangkit tenaga listrik negara surgawi dan banyak murid untuk membunuh Iron Biskin dan murid-muridnya. Murid Thunder Biskin juga mengalami nasib yang sama. Ketika pembangkit tenaga listrik di Sky Biskin Valley mundur, seseorang merilis berita bahwa Wind Biskin Mojie, yang telah mencapai Celestial State tahap selanjutnya, juga hilang. Pada awalnya, kekuatan utama di hutan belantara selatan agak skeptis. Jelas, mereka masih berhati-hati tentang Wind Biskin yang memiliki budidaya tertinggi di hutan belantara selatan. Tetapi setengah tahun kemudian, semua orang menemukan bahwa lembah angin hijau Wind Biskin telah disegel. Murid-muridnya juga bersembunyi di balik pintu tertutup. Seluruh hutan belantara selatan tiba-tiba menjadi kacau. Beberapa pembangkit tenaga negara celestial lainnya sering mengalami konflik saat mereka mulai bersaing untuk wilayah yang luas yang ditinggalkan oleh 3 Biskin besar.
Seluruh hutan belantara selatan segera memicu guncangan kekuatan terbesar dalam lebih dari 1000 tahun. 8 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, di ruang rahasia rumah gua di pegunungan yang tidak diketahui ribuan mil jauhnya dari hutan belantara selatan, raungan naga dan harimau tiba-tiba pecah. 4 naga kabut hitam yang hidup berkeliaran di dinding batu di atas ruang rahasia. Di belakang seorang pria berjubah abu-abu yang duduk bersila di atas futon di bawah, 4 harimau hitam raksasa merangkak di tanah seolah-olah mereka siap menyerang kapan saja. Pria itu adalah Liu Ming. Saat dia melihat dinding ruang rahasia dengan galak, 4 harimau hitam raksasa segera menerkam ke depan. Pada saat ini, Liu Ming mengubah sikapnya. Harimau hitam raksasa dan naga kabut hitam langsung mengubah cahaya hitam yang menyelimuti seluruh ruang rahasia. Di bawah latihan berulang-ulang, Liu Ming dapat dengan mudah melemparkan penjara neraka. Karena skill penjara neraka naga Tiger level 5 mengharuskannya untuk mencapai tahap kristalisasi selanjutnya untuk berkultivasi, jadi dia hanya bisa melatih skill ini berulang kali untuk meningkatkan kemahirannya. Dibandingkan dengan sebelumnya, meskipun kekuatan keterampilan penjara neraka harimau naga ini belum ditingkatkan, Liu Ming dapat menggunakannya sesuka hati, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyalurkan keterampilan itu dipersingkat setengahnya. Mungkin karena Liu Ming memiliki 153 kristal yang melebihi orang biasa. Hanya melalui beberapa tahun latihan, ditambah dengan efek terus-menerus menelan pil roh Yun, kekuatannya juga telah meningkat pesat. Sekarang, dia hanya tinggal 1 langkah lagi untuk mencapai tahap kristalisasi selanjutnya. Pada saat ini, Liu Ming hanya merasakan suara yang datang dari pinggangnya, dan aura yang kuat keluar. Dia segera memeriksa dengan pikiran surgawi. Itu adalah suara gurita yang ingin keluar dari tas kulit. Liu Ming segera menamparkan tas kulit itu, dan seekor gurita yang tingginya sekitar beberapa kaki muncul dalam kilatan cahaya perak. Dibandingkan dengan tubuh seukuran telapak tangan asli, ukuran tubuhnya sekarang berkali-kali lebih besar. Kulit merah muda asli sekarang telah berubah menjadi biru langit, dan aura yang memancar dari tubuhnya sebanding dengan kultivator negara kondensasi biasa. Biskin Laut 8 tentakel ini bukan lagi anak kecil sekarang, tetapi sudah memasuki usia dewasa. Begitu gurita keluar, ia langsung mengeluarkan teriakan aneh di tanah. Sosok berukuran beberapa kaki sebenarnya sedikit lebih besar setelah berubah. Pola roh perak di tubuhnya yang awalnya agak kabur sekarang menjadi sangat jelas. Bab 734, Jejak Petir Surgawi. Liu Ming tidak terkejut, tetapi kegembiraan di matanya terlihat jelas. Omong-omong, sejak 8 tentakel si Biskin menyerap esensi darah Sky Biskin secara tidak sengaja, itu telah berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan seolah-olah telah mengambil ramuan buff. Hanya dalam beberapa tahun, tubuhnya sudah mengalami perubahan besar. Efek dari esensi darah Sky Biskin benar-benar menakjubkan. Butuh Liu Ming 5 tahun untuk sepenuhnya menyerapnya. Dalam 5 tahun terakhir, tubuh fisiknya hampir menguat 2 kali lipat. Apa yang membuatnya lebih bahagia adalah bahwa sisik naga merah di tubuhnya bahkan lebih kuat di bawah nutrisi dari esensi darah Sky Biskin. Saat ini, sisik naga merah di tubuh tidak hanya memiliki pertahanan yang beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi juga sebanding dengan sisik naga Real Pellet Stat. Terlebih lagi, dia bahkan bisa meledakkan mereka dengan kekuatan spiritual bila perlu. Menurut penilaiannya, kekuatan serangan dari sisik naga yang bermutasi ini tidak kurang dari senjata spiritual yang luar biasa. Namun, setelah sisik naga meninggalkan tubuhnya, mereka tidak bisa lagi diserap ke dalam tubuhnya. Timbangan itu habis pakai. Jika tidak perlu, dia akan menghindari menggunakan metode seperti itu. Pada saat ini, tubuh 8 tentakel si Biskin telah menyelesaikan transformasi. Tiba-tiba melambaikan 1 tentakel. Dengan kilatan bayangan hitam, tentakel itu menghancurkan meja batu di ruang rahasia. Meskipun kulit binatang laut 8 tentakel ini telah berkembang menjadi dewasa, ia masih belum memiliki tanda-tanda kedewasaan. Semua perilakunya didasarkan pada instingnya tidak seperti Bone Scorpion dan Demon Flying Skull yang telah mengembangkan pikiran mereka sendiri. Liu Ming secara alami tidak memiliki jalan lain. Memikirkan hal ini, dia sekali lagi memeriksa tas pemulihan jiwa di pinggangnya dengan pikiran surgawi. Dia menemukan bahwa Bone Scorpion dan Demon Flying Skull tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Kedua lelaki kecil ini telah tertidur selama 8 tahun sejak mereka menyerap sebagian dari esensi darah Sky Biskin. Pada saat ini,
Ada ledakan lagi di ruang rahasia. Untuk beberapa alasan, 8 tentakel si miskin ini berulang kali membenturkan kepalanya yang kokoh ke dinding ruang rahasia. Liu Ming menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. Sekilas, dia menemukan ada penyok yang terlihat di dinding batu yang terkena kepala miskin laut itu. Ketika dia membangun rumah gua ini hari itu, untuk menghindari secara tidak sengaja menghancurkan rumah gua saat berlatih penjara neraka harimau naga, dia menambahkan banyak mantra pertahanan dan penguatan ke dinding gua di sekitarnya. Bahkan jika dia meninju dinding secara langsung, perlu usaha untuk menghancurkannya. Tubuh fisik miskin laut 8 tentakel ini sebenarnya lebih keras daripada dinding batu ruang rahasia ini. Itu harus menjadi efek penguatan tubuh dari esensi darah Sky Miskin. Memikirkan hal ini, Liu Ming mau tidak mau menjadi sedikit bersemangat di dalam hatinya. Dia tidak sabar untuk melihat perubahan baru seperti apa yang dimiliki armor binatang itu. Dia segera melambai dengan satu tangan, dan angin sepoi-sepoi menggulung 8 tentakel si miskin kembali. Setelah menyusut, 8 tentakel menyebar dan menempel erat di dada Liu Ming. Liu Ming melantunkan, menepuk kepala kulit binatang laut dengan ringan, dan menyalurkan semua kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Pola roh perak menyala di kulit binatang laut 8 tentakel. Dengan kilatan perak, itu berubah menjadi armor binatang keperakan. Saat nyanyian berubah, baju besi binatang perak berubah menjadi sarung tangan perak dan membungkus tangannya di dalamnya. Liu Ming segera berkedip dan meluncurkan pukulan berat ke dinding batu. Ada suara gemuruh yang keras. Setelah bersinar cahaya biru, permukaan dinding batu hancur, dan tiba-tiba hancur, dan seluruh gunung bergetar hebat. Sebuah lubang sedalam 3 kaki ditinggalkan di dinding batu. Melihat ini, Liu Ming mengangguk puas. Kekuatan pukulan ini begitu kuat sehingga jika seorang pembudidaya fisik dengan peringkat yang sama mengambilnya secara paksa, organ dalamnya akan terluka parah atau meledak di tempat dalam kasus yang serius. Ketika Liu Ming menyingkirkan sarung tangan, dia menemukan bahwa tangannya tidak terluka sama sekali. Jika terus tumbuh pada tingkat ini, setelah 8 tentakel si miskin memasuki periode kristalisasi atau bahkan real pellet state, armor bis akan sangat sesuai dengan harapannya. Setelah binatang ini memasuki usia dewasa, kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk disuntikkan ke armor binatang ini juga meningkat secara eksponensial. Itu juga menghabiskan lebih banyak kekuatan spiritual untuk mempertahankan armor binatang buas ini. Jika itu adalah pertempuran yang berlarut-larut, ini pasti akan menjadi kelemahan, tetapi tidak ada cara yang baik untuk menyelesaikan masalah ini saat ini. Liu Ming hanya bisa melupakannya. Dia memelihara gurita itu dan memejamkan matanya untuk beristirahat lagi. Lebih dari 10 hari kemudian, pada malam yang menggelegar dengan hujan lebat dan kilatan perak yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar, seorang pria muda dengan tubuh bagian atas telanjang muncul di lembah berbatu tak berpenghuni dengan sekejap. Itu Liu Ming. Omong-omong, selama 8 tahun ini, dia telah menggunakan murid iblis ilusi untuk berlatih mantra petir surgawi hampir setiap hari tanpa gangguan, dan dia telah meminta Luohu untuk menaikkan level petir sebanyak 1 level, dari petir biasa menjadi petir surgawi. Kemahirannya dalam keterampilan ini meningkat pesat. Dia sekarang selangkah lagi dari tahap sempurna mantra guntur surgawi. Karena guntur yang terserap dalam ilusi tidak dapat dikeluarkan dari ilusi dan dia perlu menggabungkan kekuatan guntur surgawi dengan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mencapai tahap yang sempurna, Liu Ming telah menunggu malam yang menggelegar dengan sabar. Secara umum, dia bisa menyerap sebagian besar guntur biasa di malam yang gemuruh, dan jumlahnya terbatas. Jika dia ingin mencapai tahap yang sempurna, dia harus menunggu badai petir skala besar yang nyata. Setelah menunggu hampir setengah tahun, dia akhirnya menemukan badai petir yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Pada saat ini, petir tebal langsung menghantam lengan Liu Ming yang terangkat. Lengan Liu Ming berdengung, busur petir menembus ke dalam tubuh seperti ular emas, dan rasa sakit yang menusuk hati menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penjara neraka naga Tiger untuk melawan. Sebaliknya, dia harus menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan kekuatan guntur surgawi. Bahkan Liu Ming, yang telah melakukan simulasi ribuan kali dalam ilusi, masih merasa sedikit kewalahan. Namun, ketekunannya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia mendengus dan menenangkan pikirannya, menyalurkan gerakan untuk mengubah guntur surgawi, lalu dia menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk perlahan-lahan membimbing guntur surgawi. Di bawah bimbingan,
Guntur surgawi secara bertahap berubah menjadi serangkaian percikan kecil yang mengalir ke tubuhnya, dan secara bertahap bergabung dengan kekuatan spiritual di tubuhnya. Setelah 3 jam, dia mengambil sambaran petir emas lagi, dan dia berhasil menyerapnya ke dalam tubuhnya dan menghubungkannya dengan kekuatan guntur surgawi yang dia simpan. Sepertinya hampir selesai. Setelah Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, mengangkat tangannya di atas kepalanya dan mulai melantunkan mantra. Garis percikan petir perak muncul di permukaan tubuhnya, berkeliaran di sekitar tubuhnya. Dalam badai petir yang gelap ini, dia tampak seperti pria perak berkilau. Pada saat yang sama, awan gelap dan kilat di langit tampaknya tertarik oleh Liu Ming, dan mereka secara bertahap berkumpul di atas kepalanya. Suara gemuruh berlanjut, dan busur petir emas yang sedikit lebih tebal dari sebelumnya dengan cepat berkumpul. Semburan busur petir emas melanda Liu Ming. Liu Ming membuat gerakan, dan kilat perak di tubuhnya langsung berkumpul dari seluruh tubuhnya ke telapak tangannya. Segera setelah dia mengerang, bola petir perak berukuran 10 meter terkondensasi di telapak tangannya. Busur pencahayaan emas yang luar biasa semuanya mengenai bola petir dan menghilang. Karena semakin banyak busur petir emas diserap, bola petir perak di telapak tangan Liu Ming semakin besar dan besar. Petir emas dan perak terjalin seperti dua ular kecil, mengubah bola petir perak menjadi bola petir emas perak besar. Ketika semua busur petir emas diserap olehnya, bola petir emas perak di telapak tangan Liu Ming telah mencapai ukuran puluhan meter. Kembali, Liu Ming mengertakkan gigi dan mengucapkan sepatah kata dengan lembut. Bola petir itu hancur menjadi percikan emas perak yang masuk ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Dia hanya merasakan sakit yang menusuk hati menyebar ke seluruh tubuhnya, vena hijau meledak di dahinya dan 4 anggota badan. Itu sangat tak tertahankan sehingga dia tidak bisa lagi berdiri diam dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, jika dia dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk melawannya, dia dapat segera meringankan rasa sakit fisiknya, tetapi ada kemungkinan besar untuk gagal dalam pelatihan mantra guntur surgawi ini. Jika itu masalahnya, dia harus menunggu malam yang menggelegar berikutnya. Liu Ming secara alami tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia menahan rasa sakit dan merasakan kekuatan guntur surgawi murni berkeliaran di meridiannya. Otaknya terus memutar adegan dia menghadapi situasi yang mengancam jiwa sebelumnya. Adegan di mana dia meledakkan embrio pedang untuk bertarung melawan Raja Sirene negara pelet nyata, adegan di mana dia bertarung mati-matian dengan pembudidaya jahat yang menduduki peringkat 1 teratas, Kaisar Darah, di reruntuhan iblis, adegan di mana dia bertarung mati-matian dengan tetua suku Celestial Golden Savage di alam rahasia Thunderpool Mountain. Setelah mengalami begitu banyak situasi yang sangat dekat dengan kematian, rasa sakit yang disebabkan oleh pelatihan mantra guntur surgawi tampaknya tidak signifikan. Setelah 10 menit, Liu Ming berangsur-angsur tampak lega. Dia berhenti berguling-guling di tanah, dan perlahan berdiri. Rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Itu digantikan oleh sensasi kesemutan. Setelah setengah jam, Liu Ming menemukan bahwa tidak ada perasaan aneh di tubuhnya lagi, tetapi ada jejak kilat emas aneh di dadanya. Jejak itu menjulang dengan cahaya perak yang terlihat sangat aneh. Ketika dia berdiri dan mencoba mengaktifkan mantra guntur surgawi lagi, dia hanya merasakan bahwa kekuatan spiritual dari 153 kristal semuanya melonjak ke jejak kilat di dadanya. Jejak petir langsung melepaskan cahaya keemasan, dan semburan percikan emas perak berkeliaran di tubuhnya. Saat dia mengangkat tangannya, sejumlah besar busur petir emas perak mengembun di telapak tangannya dengan cepat. Bab 735, kembali ke pasar Miaozong. Liu Ming menunjuk ke puncak batu yang tinggi, dan busur petir emas perak tebal keluar dari ujung jarinya. Suara gemuruh yang merusak terdengar. Di kaki gunung, sebuah lubang besar dengan ukuran lebih dari 100 meter muncul, dan kemudian seluruh puncak batu jatuh. Batu yang tak terhitung jumlahnya berguling, berubah menjadi tumpukan kerikil yang tersebar. Mantra petir surgawi telah mencapai tahap yang sempurna. Liu Ming sangat gembira dan berkata sambil tertawa lebar. Sejak dia mulai berlatih mantra guntur surgawi untuk menahan kehendak iblis, dia telah disambar oleh banyak guntur surgawi di malam-malam gemuruh yang tak terhitung jumlahnya. Dia penuh dengan emosi sekarang. Sekarang, dia akhirnya menyelesaikan tahap yang sempurna, jadi selama dia bisa mengumpulkan guntur surgawi surga ke-9 lebih cepat, dia bisa menekan iblis untuk sementara. Lagi pula, menurut apa yang Luohu katakan,
jika dia menjadi iblis lagi lain kali, dia kemungkinan besar akan kehilangan kendali atas tubuhnya dan menjadi monster yang haus darah. Dengan pikiran, dia segera duduk bersila, memejamkan mata dan diam-diam mengingat catatan mantra guntur surgawi. Menurut buku kuno, setelah mencapai tahap sempurna dari mantra guntur surgawi, seseorang dapat melepaskan kekuatan guntur murni dari tubuhnya. Melalui ketertarikan timbal balik antara guntur, seseorang dapat menarik guntur surgawi surga ke-9 di tempat tertentu. Namun, guntur surgawi surga ke-9 sangat kuat. Ada banyak pembudidaya yang telah mengolah mantra guntur surgawi ke tahap yang sempurna, telah mencapai alam negara surgawi dan memiliki tubuh fisik yang kuat, tetapi meskipun demikian, mereka masih dipukul sampai mati oleh guntur surgawi surga ke-9. Meskipun tubuh fisik Liu Ming sudah sebanding dengan pembudidaya Real Pellet State dan bahkan diperkuat setelah mengambil esensi darah Sky Biskin, tetapi dia memutuskan untuk berkultivasi beberapa tahun lagi untuk berjaga-jaga. Ketika dia mencapai tahap kristalisasi selanjutnya, dia hanya akan mencoba menarik guntur surgawi surga ke-9. Jika dia berkultivasi selama beberapa tahun dalam damai dan menghindari melawan musuh yang tangguh, mungkin keinginan iblis tidak akan terpicu lagi. Setelah mengambil keputusan, Liu Ming kembali ke rumah gua dan langsung berbaring di ranjang batu. Suatu pagi beberapa hari kemudian, Liu Ming sedang duduk bersila sambil bermain dengan botol kristal putih kecil di tangannya. Dalam botol kecil, itu adalah setengah botol esensi darah Green Bull Biskin yang diperolehnya di alam rahasia Thunderpool Mountain. Sejak datang ke sini, dia pergi ke pasar terdekat beberapa kali sebelum hutan belantara selatan menjadi benar-benar kacau. Dia menjual beberapa senjata spiritual, eliksir, dan jimat yang diperoleh beberapa waktu lalu secara berkelompok. Dia telah mendapatkan puluhan juta batu roh. Kecuali untuk membeli sejumlah 5 cairan ringan, dia telah tinggal di dalam rumah untuk berkultivasi. Oleh karena itu, dia belum punya waktu untuk menggunakan setengah botol esensi darah kulit binatang banteng ini. Dalam situasi saat ini, selain beberapa botol dari 5 cairan ringan terbaik yang dikumpulkan dari Ratu Lebah, 5 cairan ringan kelas atas lainnya telah disempurnakan menjadi pil roh Yun yang hampir habis olehnya. Selain itu, tidak banyak batu roh yang tersisa di tangannya. Memikirkan hal ini, dia melihat prototipe senjata ajaib yang tersisa di cincin Sumeru. Atribut harta ini jelas tidak cocok untuk digunakannya, jadi dia mengesampingkannya. Namun, mereka menjadi sulit untuk dijual seiring berjalannya waktu. Ketika dia menemukan bahwa ada beberapa tanda kekacauan di hutan belantara selatan, dia kembali ke pasar Miaozong beberapa tahun yang lalu untuk menawar sekitar 5 cairan ringan dalam pelelangan. Saat membayar, dia ingin menggunakan prototipe senjata ajaib ini untuk menebus batu roh yang tidak mencukupi. Tetapi setelah mengetahui bahwa ada beberapa pembudidaya negara surgawi yang memperhatikan pelelangan ini, dia segera melepaskan pemikiran ini. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan beberapa pil roh Yun kelas sempurna untuk membayarnya. Setelah itu, dia buru-buru meninggalkan pelelangan dan kembali ke rumah gua. Selama ini dia tidak pernah keluar rumah. Sekarang, tidak mudah untuk menjual prototipe senjata ajaib ini sekaligus tanpa menarik perhatian. Jika mereka dijual terpisah, itu memakan waktu dan energi. Bagaimanapun, kekacauan di hutan belantara selatan belum berakhir. Jika dia ingin meninggalkan rumah gua saat ini, dia harus bersiap dengan baik. Setelah berpikir begitu, Liu Ming memutuskan untuk menggunakan esensi darah Green Bull Biskin dari Real Pellet State untuk menggambar Chehuan Totem lagi untuk menutupi auranya, sehingga bahkan pembangkit tenaga dari Celestial State tidak dapat melihat melalui kultivasinya yang sebenarnya. Selain itu juga membuatnya lebih mudah untuk menyembunyikan jejaknya. Terlebih lagi, dia cukup tertarik dengan kekuatan magis sebenarnya dari Chehuan Totem. Dengan pengalaman menggambar totem sementara beberapa kali sebelumnya, Liu Ming segera mengeluarkan pena batu giok dari cincin Sumeru, membuka tutup botol dan mencelupkannya beberapa kali, lalu dengan terampil melukisnya di bahu dan dada kirinya. 2 jam kemudian, seekor banteng hijau dengan sisik naga di keempat kakinya tergambar jelas di tubuhnya. Setelah melihat ini, Liu Ming menamparkan dadanya dengan satu tangan, perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam totem Chehuan. Jejak arus hangat mengalir bolak-balik di totem. Fantasi banteng hijau muncul dalam bentuk puff. Itu meraung di depan Liu Ming seolah-olah itu hidup. Setelah beberapa saat, dalam kilatan hijau, itu kembali ke totem padanya.
Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Chehuan Totem yang asli. Liu Ming berkata dengan curiga. Dia menyingkirkan esensi darah biskin banteng yang tersisa dan pena giok. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki jiwa biskin lain di tangannya untuk menyempurnakan pengorbanan lebih lanjut, jadi Chehuan Totem ini tidak dapat menggunakan kekuatannya yang lain untuk saat ini selain menyembunyikan auranya. Setelah semuanya siap, Liu Ming berpakaian seperti pria berotot suku buas yang agak aneh dan meninggalkan rumah gua. Cahaya keemasan yang menyilaukan terbang langsung ke arah pasar Miaozong. 2 bulan kemudian, Liu Ming bertanya dari berbagai sumber di pasar Miaozong, dan dia akhirnya menemukan beberapa toko rahasia bawah tanah. Dia memutuskan untuk mengunjungi salah satunya. Toko rahasia bawah tanah ini dioperasikan oleh Liga Serigala. Harganya adil dan mereka tidak akan pernah membocorkan detail pelanggan, jadi cukup aman. Dikatakan bahwa mereka yang melakukan pembunuhan demi kekayaan sering menjual barang-barang yang mereka jarah di toko ini. Toko rahasia bawah tanah ini akan berkolusi dengan beberapa juru lelang dan menjualnya ke pelelangan dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan darinya. 3 hari kemudian, di sudut timur laut pasar Miaozong, di toko suku buas berskala besar yang tampaknya biasa, ada banyak pelanggan yang berjalan di antara deretan rak. Setiap pelanggan diikuti oleh asisten toko, menjelaskan asal dan nilai barang. Pada saat ini, seorang pria berotot mengenakan topi kepala suku dan kulit harimau masuk. Setelah sekilas, dia perlahan mondar-mandir ke rak. Itu Liu Ming. Pelanggan ini, barang-barang yang dijual di toko ini adalah harta langka di dunia luar. Sekarang kekacauan di hutan belantara selatan tidak ada habisnya, lebih baik membeli harta karun untuk melindungi diri sendiri. Seorang pria bertubuh pendek tapi cerdas buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat setelah melihat Liu Ming masuk. Bagaimana kabar penjaga toko baru-baru ini? Liu Ming tidak melihat pria itu secara langsung, tapi dia bertanya secara acak. Penjaga toko telah mundur selama setengah tahun. Pria pendek itu menjawab dengan santai dengan mata berputar. Apakah dia dalam tahap yang serius? Liu Ming berkata dengan lemah lagi. Tepat, wajah pria pendek itu sedikit berubah, dan dia menjawab dengan suara yang dalam. Ada item di sini yang bisa membantunya menembus tahap ini. Liu Ming segera mengangkat tangannya, dan lampu hijau menyala, itu adalah liontin batu giok hijau. Pria pendek itu melambaikan satu tangannya, dan liontin giok itu perlahan jatuh ke tangannya. Dia segera memeriksa liontin giok hijau dengan hati-hati. Liu Ming tidak terburu-buru. Dia dengan santai terus melihat-lihat di rak di depannya untuk sementara waktu. Dari waktu ke waktu, dia mengambil beberapa barang dari rak untuk diperiksa. Omong-omong, dia menghabiskan ratusan ribu batu roh untuk mendapatkan kode rahasia ini dan token dari orang serakah di pasar. Dilihat dari ekspresi pria tadi, seharusnya tidak salah. Benar saja, setelah beberapa saat, orang ini sepertinya telah memeriksa liontin batu giok dengan cara tertentu. Dia melangkah maju lagi, mengembalikannya ke Liu Ming dan berkata dengan hormat. Senior, tolong ikuti saya. Liu Ming tersenyum sedikit, meletakkan pohon anggur tua berwarna ungu dan berjalan menuju bagian belakang toko bersamanya. Dalam waktu singkat, mereka berdua berjalan keluar dari pintu belakang. Setelah beberapa putaran, mereka tiba di sebuah taman obat yang tampaknya biasa saja. Kebun obat ini hanya berukuran 100 meter. Itu dikelilingi oleh pagar kayu biasa, dan sebagian besar ditanami dengan bahan obat biasa. Sekilas, Liu Ming dapat dengan mudah mengidentifikasi sebagian besar dari mereka. Namun, pada pandangan pertama, tidak ada yang aneh di taman obat ini, tetapi jika dia memeriksanya dengan pikiran surgawi, dia akan menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya. Semangat yang dipancarkan oleh ramuan ini tidak jelas, dan selalu ada beberapa ketidakkonsistenan dengan pemandangan di depan. Mungkinkah tempat ini hanya ilusi? Toko rahasia itu ada di taman obat ini. Setelah berjalan beberapa langkah, pria pendek itu berdiri tak bergerak dan sepertinya tidak menunjukkan jalan ke Liu Ming lagi. Dia hanya menatap Liu Ming dengan hormat. Tepat ketika Liu Ming ingin mencoba mematahkan ilusi, dia tiba-tiba berubah pikiran. Dia melepaskan tekanan spiritual yang kuat dengan menggoyangkan tubuhnya. Pria pendek ini hanya memiliki kultivasi tahap utusan roh. Bagaimana dia bisa menahan tekanan spiritual yang begitu berat? Dia berlutut di tanah dengan kepala penuh keringat. Senior, apa yang kamu lakukan? Pria pendek itu berkata dengan suara gemetar. Pada saat ini,
angin sepoi-sepoi bertiup, dan lapisan riak tiba-tiba muncul di udara. Setelah pemandangan di depan kabur, seluruh taman obat menghilang di tempatnya. Itu digantikan oleh paviliun kecil yang dibangun di lereng bukit. Di pintu masuk paviliun ada sebuah gerbang dengan pernis vermilion ukuran 30 meter. Di plakat hijau di atas pintu, hanya ada kata ukiran batu giok besar, Y. Beberapa tumbuhan memang ditanam di luar gerbang, tetapi jumlahnya tidak sebanyak ilusi sebelumnya. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjubah putih yang tampak berusia sekitar 60 tahun, membuka pintu sambil tersenyum dan berjalan. Tolong jangan salahkan dia. Dia adalah pendatang baru, jadi dia tidak terlalu masuk akal. Selamat datang di toko Yi. Saya penjaga toko di sini. Silakan masuk untuk mendapatkan tempat duduk. Pria tua berjubah putih itu berkata sambil tertawa. Liu Ming mengangguk dan mengambil tekanan spiritual sebelum berjalan ke pintu. Bab 736, Toko Rahasia Bawah Tanah. Pria tua berjubah putih melambaikan tangannya ke pria pendek itu untuk membiarkannya turun, lalu dia berjalan ke depan Liu Ming untuk memimpin. Setelah melewati koridor hitam yang tidak panjang, Liu Ming mengikuti lelaki tua berjubah putih itu ke ruang rahasia di perut gunung. Berbeda dari ruang rahasia rumah gua biasa, ruang rahasia yang hanya berukuran 100 meter ini dikelilingi oleh lapisan tipis kabut putih. Itu seharusnya memiliki efek mengisolasi pikiran surgawi. Hanya ada satu meja batu dan dua kursi batu di tengah, lalu tidak ada yang lain. Silahkan duduk. Pria tua berjubah putih itu menunjuk Liu Ming dan berkata sambil tersenyum. Liu Ming tidak sopan. Dia berjalan ke kursi batu, menjentikkan jubahnya, dan duduk di atasnya. Apa yang ingin kamu jual? Pria tua berjubah putih duduk di kursi batu di seberangnya dan bertanya dengan nada ragu-ragu. Ketika Liu Ming mendengar kata-kata itu, dia menjentikkan lengan bajunya tanpa ekspresi. Ada selusin kotak giok berbaris di atas meja batu. Lalu dia berkata dengan ringan. Saya kekurangan batu roh baru-baru ini, jadi saya ingin menjual barang-barang saya untuk beberapa batu roh. Pria tua berjubah putih itu mengangguk, lalu dia melambaikan satu tangannya. Sebuah kotak giok melayang dan mendarat di telapak tangannya perlahan. Kemudian dia dengan ringan menepuk kotak giok dan membukanya. Sebuah cahaya ungu meledak darinya. Itu berputar di udara sebelum mengungkapkan dirinya sendiri. Itu adalah pedang ungu yang dia dapatkan dari membunuh pembudidaya miskin berwajah panjang di alam rahasia. Prototipe senjata ajaib yang ditempa dengan material spiritual seperti batu giok ametis. Pria tua berjubah putih mau tidak mau berkata dengan terkejut. Sedikit kegembiraan melintas di matanya. Liu Ming tetap diam, menatap pria tua berjubah putih dengan wajah tenang. Jika senior ingin menjual senjata spiritual ini, toko kami bersedia membelinya seharga 6 juta batu roh, bagaimana menurutmu? Pria tua berjubah putih itu bertanya dengan lembut. 6 juta batu roh, harganya adil. Tetapi masih ada banyak item, Anda dapat memeriksanya terlebih dahulu sebelum memberi saya harganya. Liu Ming berkata dengan kosong. Orang tua berjubah putih tentu saja tidak sopan. Dia membuka kotak giok kedua, yang berisi manik-manik kuning. Itu juga diperoleh dari pembudidaya miskin berwajah panjang. Di alam rahasia Thunderpool Mountain, prototipe senjata ajaib yang dia dapatkan semuanya bertipe ofensif, tak satu pun dari mereka adalah senjata pertahanan. Setelah perisai 9 tengkorak rusak, dia membutuhkan prototipe senjata sihir pertahanan sekarang untuk melindungi dirinya dari bahaya. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu terkejut. Dia memeriksa semua item lainnya dengan mata berapi-api. Sebenarnya ada 5 prototipe senjata ajaib, dan yang lainnya adalah senjata spiritual yang luar biasa. Bisakah senior menjadi master penempaan? Pria tua berjubah putih bertanya ragu-ragu setelah mengambil napas dalam-dalam. Liu Ming hanya memberikan senyum tanpa komitmen tanpa menjawab. Melihat ini, lelaki tua itu segera memaksakan batuk tanpa bertanya lebih lanjut, tetapi ekspresinya menjadi jauh lebih hormat kepada Liu Ming. Setelah lebih dari setengah jam, lelaki tua berjubah putih telah memeriksa semua barang dan meletakkannya kembali di atas meja. Lebih dari 10 prototipe senjata ajaib dan senjata spiritual yang luar biasa ini kira-kira bernilai sekitar 38 juta batu roh. Apakah Anda baik-baik saja dengan harganya? Tetapi bahkan toko kami belum dapat menyimpan begitu banyak batu roh. Kami masih kekurangan sekitar 10 juta batu roh. Jika Tuan setuju dengan harganya,
saya khawatir Anda harus menunggu beberapa jam sebelum orang saya dapat membawa batu roh yang tersisa. Orang tua berjubah putih akhirnya berkata kepada Liu Ming. Saya tidak terburu-buru, saya juga ingin membeli beberapa barang di sini. Liu Ming mengangkat alisnya dan berkata tanpa tergesa-gesa. Oh, bolehkah saya tahu apa yang ingin dibeli Tuan? Pria tua berjubah putih berkata sambil bergerak. Apakah kamu memiliki senjata spiritual pertahanan untuk dijual, tetapi jangan mengeluarkannya jika itu bukan prototipe senjata ajaib? Liu Ming bertanya perlahan. Tuan benar-benar datang pada waktu yang tepat. Toko kami baru saja membeli prototipe senjata sihir atribut bumi, perisai bumi tebal. Saya awalnya berencana untuk membawanya ke pelelangan. Jika Anda mau, saya bisa menjualnya kepada Tuan. Pria tua berjubah putih berkata sambil tersenyum. Hati Liu Ming bergerak, tapi dia mengangguk dengan tenang di permukaan. Setelah melihat ini, lelaki tua berjubah putih itu tidak pergi ke tempat lain untuk mengambil senjata spiritual ini. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kotak giok hijau dan menyerahkannya kepada Liu Ming. Penjaga toko membawa harta ini bersamanya, membuat Liu Ming juga sedikit terkejut. Dia mengambil kotak giok dari lelaki tua berjubah putih dan dengan lembut membuka tutup kotak itu. Semburan pasir menghantam wajahnya saat lampu kuning menyala. Itu melayang dengan mantap di udara. Ketika cahaya kuning memudar, perisai kuning kecil terungkap. Permukaan perisai kecil itu diukir dengan pola bukit yang hidup, dan ujung-ujungnya bersinar dengan cahaya kuning, memberi orang perasaan berat yang tidak biasa. Swoosh! Liu Ming menunjuknya, dan pedang spiral Qi meledak di perisai kuning kecil. Namun, begitu pedang Qi menyentuh permukaan perisai kecil, pola bukit pada perisai kecil berwarna kuning bersinar dengan cahaya kemasan. Fantasi bukit keluar dari perisai. Pedang Qi dipantulkan kembali oleh bayangan bukit, tetapi pedang Qi tampaknya lebih lemah. Tampaknya perisai ini bahkan bisa menyerap beberapa kerusakan. Liu Ming terkejut, dan dia buru-buru meluncurkan pedang jari lain lagi. Bang, dua pedang Qi membatalkan satu sama lain dan bubar. Liu Ming tahu seberapa kuat pedang jari ini. Tanpa pemurnian pengorbanan, perisai ini tidak hanya dapat menyerap sebagian dari kerusakannya, tetapi juga dapat memantulkan serangan. Itu akan membawa hasil yang tidak terduga dalam pertarungan jika dia menggunakannya dengan terampil. Adapun beberapa kegunaan lain, dia harus mengorbankannya sebelum mengetahuinya. Aku ingin harta ini. Berapa harga barang ini? Liu Ming tergerak. Dia meletakkan perisai kecil itu kembali ke dalam kotak giok, menatap lelaki tua berjubah putih itu, dan bertanya dengan suara yang dalam. Perisai ini adalah prototipe senjata ajaib yang langka. Jika Tuan menginginkannya, 8 juta batu roh akan baik-baik saja. Tuan juga harus mengerti bahwa jika perisai ini dibawa ke pelelangan, saya khawatir itu akan jauh lebih mahal. Pria tua berjubah putih berkata dengan nada rendah dan sedikit rasa sakit di matanya. Pria tua berjubah putih itu memang penjaga toko yang cerdik dengan pengalaman bertahun-tahun. Prototipe senjata ajaib yang dijual oleh Liu Ming hanya diberi harga 6 juta batu roh, tetapi, perisai tanah tebal ini diberi harga 8 juta batu roh. Namun, apa yang dikatakan orang tua itu benar. Jika perisai ini dilelang, harga awal diperkirakan lebih dari 5 juta yuan, dan harga transaksi terakhir setidaknya 10 juta batu roh. Kesepakatan, 8 juta kalau begitu. Liu Ming berkata setelah memberikan beberapa pemikiran. Tuan benar-benar orang yang terus terang. Pria tua berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. Penjaga toko, apakah Anda memiliki 5 cairan ringan terbaik untuk dijual? Mata Liu Ming berkedip saat dia memikirkan sesuatu, lalu dia bertanya dengan lemah. 5 cairan ringan terbaik. Ini juga hal yang langka, tetapi toko kami kebetulan memilikinya. Kami hanya memiliki 2 botol, 12 juta batu roh per botol. Orang tua berjubah putih menunjukkan sedikit keraguan saat dia berbicara dengan Liu Ming. 12 juta batu roh ini sedikit lebih mahal daripada yang didapat Liu Ming dalam pelelangan. Harga ini benar-benar tidak masuk akal. Meskipun Liu Ming kaya, dia masih tidak mau setelah mendengar harganya. Orang tua berjubah putih ini jelas tahu Liu Ming tidak kekurangan batu roh, jadi dia sengaja meminta harga tinggi. Namun, jika dia melelangnya lagi dengan harga setinggi langit, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Jika Tuan benar-benar menginginkannya, saya hanya akan menjual 2 botol ini seharga 20 juta.
Orang tua berjubah putih melihat keraguan di wajah Liu Ming, lalu dia mengubah kata-katanya. Oke, tapi aku ingin memeriksa barangnya dulu. Liu Ming akhirnya membuat keputusan. Tentu saja, orang tua itu setuju, lalu dia bertepuk tangan dan memanggil seorang pelayan dari luar pintu untuk mengambil sesuatu. Setelah 10 menit, 2 botol hijau zamrud ditempatkan di atas meja batu di antara mereka. Liu Ming mengambil satu botol dan mengambilnya di tangannya, lalu dia menunjuk ke udara untuk membuka botol itu. Aroma yang kaya dan manis mengalir ke arahnya. Ini memang 5 cairan ringan terbaik. Setelah Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri, dia melepaskan pikiran surgawi untuk memeriksanya. Setelah waktu yang singkat, ia menyelesaikan pemeriksaan 2 botol dari 5 cairan ringan terbaik. Kemudian, dia menyimpan perisai tanah tebal dan 2 botol itu ke dalam cincin Sumeru. Apakah Tuan masih membutuhkan hal-hal lain? Toko kami pasti akan memuaskan Anda. Pria tua berjubah putih membuat bisnis besar dalam sekejap mata, dan dia bahkan lebih tersenyum. Tidak perlu lagi. Liu Ming tidak berbicara terlalu banyak saat dia menjawab dengan dingin. Maka toko kami hanya perlu membayar 10 juta batu roh. Setelah lelaki tua berjubah putih menghitung, dia mengeluarkan sekantong batu roh, menyerahkannya kepada Liu Ming dan dengan cepat menyimpan kotak giok di atas meja. Liu Ming tidak banyak bicara, dia menggunakan pikiran surgawi untuk memeriksa batu roh di dalam tas, lalu dia menyimpannya di cincin Sumeru dan pergi. Dia sudah merasa beruntung bisa menjual begitu banyak prototipe senjata ajaib dalam satu gol. Sekarang setelah dia membeli 5 cairan ringan terbaik dan perisai tanah tebal, keuntungannya cukup bermanfaat. Meskipun harganya agak terlalu tinggi, dia tidak kekurangan jutaan batu roh ini. Begitu Liu Ming meninggalkan toko, dia berubah menjadi gang kosong dan menyamar sebagai sarjana muda. Dia berjalan di jalan, meninggalkan pasar dengan cepat dan terbang menuju rumah guanya. Pada saat ini, di ruang rahasia toko tersembunyi, lelaki tua berjubah putih melihat selusin kotak giok di tangannya dengan ekspresi kosong, dan ada 3 pria bertopeng hitam berdiri di depannya. Pergi dan periksa apakah ada master penempaan terkenal di lingkungan ini. Selain itu, orang ini masih akan memurnikan eliksir, jadi seharusnya tidak sulit untuk mencarinya. Namun, orang ini setidaknya tahap awal Real Pellet State. Anda semua hanya perlu bertanya tentang dia, tetapi jangan ganggu dia, jangan sampai tidak ada jalan kembali. Saya akan melaporkan kepada atasan untuk hal-hal lain. Pria tua berjubah putih itu dengan samar memerintahkan. Begitu dia berbicara, 3 sosok hitam muncul di belakangnya, lalu mereka menghilang dari ruang rahasia. Pada saat yang sama, Liu Ming sudah muncul di pegunungan ribuan mil jauhnya. Penyamarannya saat ini adalah seorang pria tua berambut abu-abu. Bab 737, Kebangkitan. Setelah setengah bulan, Liu Ming, setelah beberapa jalan memutar dan banyak penyamaran, akhirnya kembali ke rumah guanya tanpa diikuti oleh siapapun. Begitu dia melangkah ke rumah gua, dia berjalan langsung ke ruang alkimia. Setelah menempatkan beberapa lapisan pesona di dalam dan di luar ruang alkimia, dia mengabdikan dirinya untuk memperbaiki pil roh Yun. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap. Ketika Liu Ming keluar dari ruang alkimia lagi, 5 cairan ringan di tangannya semuanya halus. Sebaliknya, ada lebih dari selusin pil roh kelas Yun tanpa cacat dan sejumlah besar pil kelas normal. Di antara mereka, madu ratu lebah secara tak terduga disempurnakan menjadi 5 pil roh Yun kelas bumi yang membuatnya gembira. Adapun fenomena surgawi yang disebabkan oleh pemurnian eliksir kelas bumi, kebanyakan dari mereka terhalang oleh pesona yang diatur di rumah gua. Bahkan jika ada roh yang bocor, tidak ada yang akan menyadarinya di tempat terpencil ini. Untuk jangka waktu setelah itu, dia mulai meminum pil roh Yun sambil berkultivasi. 1 bulan kemudian, ketika dia bermeditasi bersila di ruang rahasia, tas pemulihan jiwa di pinggangnya tiba-tiba bergetar. Suara seorang gadis terdengar. Tuan, biarkan aku keluar dengan cepat, ini sangat tidak nyaman. Kamu sudah bangun. Liu Ming membuka matanya dan berkata dengan gembira, lalu dia melepaskan pikiran surgawi dan menemukan bahwa kalajengking tulang di dalam tas pemulihan jiwa sedang melambaikan sepasang penjepit raksasa dengan putus asa, berjuang untuk keluar darinya. Meskipun dia tidak tahu persis mengapa Bone Scorpion bertindak seperti ini begitu dia bangun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Gas hitam keluar dari pinggangnya, dan cahaya perak menyala di tanah, memperlihatkan Bone Scorpion.
Begitu Bone Scorpion muncul, permukaan tubuhnya memancarkan cahaya perak saat menggali di bawah ruang rahasia. Liu Ming terkejut sejenak, lalu dia mengeluarkan jimat pelarian bumi dan menempelkannya padanya. Dia juga mengikuti Bone Scorpion untuk menggali tanah. Beberapa saat setelah Bone Scorpion masuk ke tanah, seluruh gunung sedikit bergetar. Lumpur dan batu di gunung tampaknya ditarik oleh kekuatan besar, dan mereka berkumpul menuju suatu tempat di bawah tanah. Fenomena aneh seperti itu mengejutkan Liu Ming yang berada di tanah. Namun ketika dia mendekati Bone Scorpion tidak jauh, dia menemukan pemandangan yang lebih mencengangkan. Bone Scorpion, jauh di bawah tanah, berubah menjadi bola batu abu-abu berukuran beberapa kaki. Itu berputar dengan panik, membentuk pusaran abu-abu yang terus-menerus menarik kerikil dan tanah yang tak terhitung jumlahnya. Liu Ming segera mencoba berkomunikasi dengan Bone Scorpion melalui Divine Dot, mencoba mendapatkan beberapa petunjuk. Namun, Bone Scorpion tidak menanggapinya, dan bola batu yang membungkus Bone Scorpion semakin besar di bawah absorpsi kerikil dan tanah di sekitarnya. Ia tidak berniat berhenti sama sekali. Saat bola batu menggelinding semakin besar, aura Bone Scorpion secara bertahap diperkuat. Pada saat ini, ada ledakan. Bola batu abu-abu itu benar-benar mulai menggelinding di bawah tanah, meluncur ke lereng gunung di tengah suara gemuruh. Melihat ini, Liu Ming secara alami menindaklanjuti dengan cahaya pelarian. Bola batu abu-abu yang diubah menjadi Bone Scorpion terus-menerus berpindah-pindah di antara tanah dan batu di seluruh gunung. Kemanapun ia lewat, kerikil yang mengandung banyak roh diserap oleh bola batu, menempel erat pada bola batu. Dengan situasi yang aneh seperti itu, Liu Ming terkejut dalam pikirannya. Mungkinkah Bone Scorpion memiliki keterampilan magis lain setelah menyerap esensi darah Sky Biskin? Situasi ini berlangsung selama setengah jam, dan bola batu abu-abu berguling liar di seluruh perut gunung. Itu hampir mengumpulkan semua puing-puing di dekatnya, dan ukurannya juga meroket dari hanya beberapa kaki pada awalnya menjadi puluhan meter. Akhirnya, setelah suara teredam, bola batu perlahan berhenti, dan seluruh gunung kembali tenang. Setelah melihat situasi ini, Liu Ming mencoba lagi untuk berkomunikasi dengan Bone Scorpion melalui Divine Dot, tetapi dia masih tidak dapat menghubungi. Tapi bola batu besar itu tidak bergerak di lereng gunung. Liu Ming menunggu di dekatnya selama setengah hari. Setelah melihat bahwa bola batu tidak menunjukkan kelainan apapun, dia segera kembali ke rumah gua. Dia melihat rumah gua yang berantakan, lalu dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke ruang rahasia untuk berkultivasi. Sejak saat itu, Liu Ming akan menggali lereng gunung setelah beberapa saat untuk mengamati situasi Bone Scorpion, tetapi dia hanya bisa melihat bola batu raksasa tidak bergerak di tempat. Tampaknya Bone Scorpion benar-benar tertidur lagi. Situasi ini berlangsung selama setengah tahun. Pada hari ini, Liu Ming menggunakan murid iblis ilusi untuk bertarung dengan tetua agung suku Savage Emas, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Dia membiarkan lawannya membunuhnya dengan telapak tangan, dan dia meninggalkan ilusi. Setelah itu dia menepuk Celestial Tablet dan menutup matanya, dia mendengar dengungan dan meninggalkan ruang misterius. Begitu dia membuka matanya, dia dengan cepat memeriksa tas kulit lainnya di pinggangnya yang bergetar putus asa. Tengkorak terbang setan juga terbangun. Itu terus-menerus memuntahkan awan kabut berdarah, mengisi seluruh kantong pemulihan jiwa. Tuan, saya akan maju, biarkan saya pergi dengan cepat. Suara cemas seorang anak laki-laki mencapai telinga Liu Ming. Dengan situasi Bone Scorpion sebelumnya, Liu Ming tidak merasa aneh tentang hal itu. Dia segera menamparkan tas pemulihan jiwa di pinggangnya, dan embusan kabut darah dimuntahkan, berubah menjadi kepala manusia hijau. Segera setelah Demon Flying Skull muncul, ia menyemburkan kabut berdarah yang terjalin langsung menjadi kepompong berdarah berukuran 10 meter. Kepompong berdarah itu membungkusnya dengan erat. Kepompong darah hanya berputar satu putaran, dan auranya juga meroket seperti Bone Scorpion. Liu Ming melihat dari dekat. Kepompong darah ditutupi dengan sutra darah halus. Itu berkedip-kedip dengan cahaya berdarah karena berdenyut sedikit seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus menggeliat di dalam. Kelainan Demon Flying Skull benar-benar terjadi setelahnya. Omong-omong, kemajuan Bone Scorpion dan Demon Flying Skull semuanya terkait dengan esensi darah Sky Biskin. Esensi darah Sky Biskin ini tampaknya secara signifikan lebih efektif dalam memperkuat hewan peliharaan spiritual. Liu Ming melirik kepompong berdarah dari tengkorak terbang setan,
menarik napas dalam-dalam lagi, dan segera terus duduk bersila di dekatnya. Pada siang hari 7 hari kemudian, cuaca yang semula langit cerah tiba-tiba menjadi padat dengan awan gelap. Di atas pegunungan di mana rumah Gua Liuming berada, angin aneh berguling dengan suara siulan yang keras. Pada saat yang sama, kepompong berdarah yang dipadatkan oleh Demon Flying Skull masih berdenyut, tetapi sutradara di permukaan sebenarnya jauh lebih tebal daripada 7 hari yang lalu. Kabut berdarah juga terus memancar dari permukaan kepompong berdarah. Liu Ming juga memperhatikan kelainan itu. Dia segera berdiri untuk melihat kepompong berdarah itu. Saat kabut berdarah semakin menumpuk, kepompong berdarah menyusut dengan cepat dengan suara teredam. Setelah 10 menit, itu menghilang tanpa jejak, berubah menjadi awan kabut berdarah tebal. Awan kabut darah ini tampaknya tertarik oleh kekuatan alam. Itu bergegas di atas ruang rahasia dan menembus dinding dengan aneh. Liu Ming merilis pikiran surgawi untuk melacak kabut berdarah. Dia menemukan bahwa itu menuju ke puncak gunung dengan kecepatan yang cepat. Setelah beberapa detik, itu sudah mencapai puncak gunung. Kemudian mengembun kembali menjadi kepompong berdarah. Pada saat yang sama, ada gemuruh keras di lereng gunung juga. Seluruh ruang rahasia bergetar lagi. Bola batu Bone Scorpion juga tampaknya tertarik oleh kekuatan alam saat ia naik dalam kilatan cahaya perak. Bang! Setelah beberapa saat, bola batu abu-abu pecah dari puncak gunung, dan berhenti di samping kepompong berdarah. Pada saat ini, di langit di atas puncak gunung, semua awan gelap telah membentuk pusaran hitam raksasa berukuran 100 meter. Semburan angin dingin terus-menerus ditarik ke dalam pusaran. Swoosh! Cahaya keemasan melintas di langit dan muncul di samping mereka. Setelah cahaya keemasan memudar, Liu Ming terungkap. Dia menyadari fenomena aneh itu, lalu dia segera bergegas dengan teknik pengendalian pedang. Dalam kepompong berdarah, aura Demon Flying Skull menjadi jelas lagi, di bola batu abu-abu raksasa yang sudah lama tidak berubah. Aura Bone Scorpion juga keluar, dua aura terjalin dan terpisah saat mereka menjadi semakin kuat. Melihat ini, Liu Ming langsung mengerti. Dua hewan peliharaan spiritual akan maju pada saat yang sama. Setelah berpikir sebentar, Liu Ming dengan cepat mengeluarkan 6 bendera formasi emas dari cincin Sumeru, meneriakkan dan melemparkannya. Setelah itu, dia dengan cepat meluncurkan beberapa simbol di bendera formasi. Lapisan cahaya keemasan pucat tiba-tiba muncul dan menyelimuti dua. Pada saat ini, busur petir hijau tebal menghantam di atas tirai cahaya keemasan dengan ganas. Petir hijau menyebabkan tirai cahaya keemasan bergetar. Bagian atasnya penyok karena serangan itu, dan ada tanda-tanda runtuh. Sama seperti Liu Ming meluncurkan beberapa simbol ke dalam bendera formasi, tirai cahaya langsung pulih. Beberapa busur petir hijau melanda terus-menerus. Melihat ini, Liu Ming mengerutkan kening. Dia segera menyalurkan kekuatan guntur surgawi di tubuhnya. Busur petir perak dipadatkan di telapak tangannya dan ditembakkan ke guntur surgawi. Bang bang bang, percikan hijau dan perak bertebaran di langit. Setelah percikan menghilang, busur petir hijau masih jatuh dari pusaran raksasa tanpa henti, dan kilat menjadi semakin kuat. Bab 738, Terobosan. Untungnya, mantra guntur surgawi yang dipraktikkan oleh Liu Ming telah mencapai tahap yang sempurna. Dia segera menelan pil yuan emas. Sebelum dia bisa mencerna pil itu, dia langsung meluncurkan busur petir perak menuju guntur surgawi hijau. Pada saat ini, 153 kristal di tubuh Liu Ming bergetar pada saat yang sama, kemudian permukaan kristal terus mengeluarkan gas hitam. Arus hangat kuat yang tak terkendali mulai mengalir di seluruh meridiannya. Pada saat yang sama, gurita yang menempel di dadanya juga membuat tangisan aneh, dan auranya berangsur-angsur menguat. Wajah Liu Ming segera berubah. Dipengaruhi oleh fenomena surgawi dari terobosan dua hewan peliharaan spiritual ini, esensi darah Sky Biskin di tubuhnya dan 8 tentakel Sea Biskin juga sepenuhnya diaktifkan, menyebabkan kekuatan spiritual mereka meningkat tajam. Mereka mulai melakukan terobosan juga. Dia awalnya hanya ingin memberikan perlindungan kepada dua hewan peliharaan spiritual yang menerobos, tetapi dalam kasus ini, dia akan memberikan kesempatan yang sangat baik untuk menembus periode kristalisasi tahap selanjutnya. Liu Ming mengangkat tangannya hampir tanpa berpikir, dan perisai kuning kecil terbang keluar. Saat dia melantunkan, semburan cahaya kuning melintas di permukaan perisai kuning kecil. Itu berubah menjadi perisai kuning besar 100 meter yang bertahan di atas Liu Ming,
kepompong berdarah dan bola batu. Itu adalah prototipe senjata ajaib, perisai bumi tebal, yang dia beli hari itu. Saat busur petir hijau jatuh dari pusaran hitam di udara, sebagian petir diserap oleh perisai, dan kekuatan petir yang tersisa menyebar ke segala arah. Setelah melihat ini, Liu Ming merasa tenang. Dia dengan cepat mengeluarkan 2 pil roh Yun kelas bumi dari cincin Sumeru dan mengkonsumsinya, lalu dia duduk bersila di tempat. Dia menggunakan bakat multitaskingnya untuk semua kekuatan spiritualnya untuk memecahkan kemacetan sambil menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam pelindung bumi tebal di atas untuk menahan serangan kilat. Aura dari 8 tentakel si biskin di tubuh Liu Ming juga berfluktuasi dengan hebat. Meskipun Liu Ming mengatur rumah gua di tempat terpencil, bagaimana mungkin gerakan sebesar itu tidak menarik perhatian orang lain? Akibatnya, dalam waktu kurang dari 10 menit, lampu darurat mulai terbang dari kejauhan, dan mereka mendarat di pegunungan terdekat. Pada awalnya, hanya ada beberapa dari mereka, tetapi tidak butuh waktu lama untuk datang lagi. Hanya dalam waktu 3 jam, ratusan orang sudah berkumpul di tempat terpencil ini. Ada pembudidaya manusia dan pembudidaya biskin. Namun, karena nadi spiritual umum di daerah ini, tidak ada pembudidaya di atas alam real Pellet State yang tinggal di dekatnya. Budidaya para penonton umumnya hanya di alam periode kristalisasi, dan bahkan ada beberapa pembudidaya periode kondensasi. Mereka hanya ingin melihat dari jauh. Tapi di sebuah rumah gua puluhan mil jauhnya dari gunung di mana rumah gua Liu Ming berada, 4 pembudidaya periode kristalisasi dengan pakaian yang berbeda berbisik satu sama lain. Rekan teman, Old Wu dan saya sudah menjelajahi situasinya. Sumber dari fenomena ini adalah di puncak gunung lebih dari 10 mil barat laut dari sini. Seorang pembudidaya manusia menerobos kemacetan, tetapi fenomena surgawi bencana guntur yang abnormal itu seharusnya tertarik oleh 2 hewan peliharaan spiritual di sebelahnya. Menurut pikiran surgawi saya, orang ini berada pada tahap peralihan dari periode kristalisasi, dan 2 hewan peliharaan spiritual itu masih dalam tahap sempurna keadaan kondensasi. Mereka tampaknya maju ke periode kristalisasi. Seorang pria suku buas dengan tubuh bagian atas telanjang dan kulit harimau di pinggangnya berkata, "Hewan peliharaan spiritual dari periode kristalisasi. Sepertinya ini adalah kesempatan kita." Di rumah gua, pria suku buas berotot bermata satu lainnya berkata dengan gembira. Tapi pembudidaya yang memiliki hewan peliharaan spiritual 2 periode kristalisasi ini sepertinya tidak mudah. Jika kita menyerang secara tiba-tiba dan menarik kebenciannya, kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Selain itu, sudah ada banyak orang berkumpul di dekatnya. Di sebelah pria suku biadab setengah baya, seorang pria berusia 70 tahun dengan wajah agak kuning mengingatkannya. "Wu tua, kamu terlalu khawatir. Kami berempat adalah pembudidaya periode kristalisasi. Anda bahkan berada di tahap selanjutnya. Saya baru saja menggunakan pikiran surgawi untuk memindai para pembudidaya terdekat. Kebanyakan dari mereka adalah mereka yang sesekali lewat. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan kita sama sekali. Tidak hanya itu, 2 hewan peliharaan spiritual tidak bisa bergerak karena terobosan. Apakah kita berempat tidak bisa berurusan dengan pembudidaya tahap menengah periode kristalisasi? Anda juga melihat sendiri bahwa dia mengendalikan senjatanya untuk mempertahankan guntur dari atas saat menerobos, jadi dia tidak akan punya energi untuk berurusan dengan kita sama sekali. Jika kita hanya bersembunyi di titik buta dan membuat serangan mendadak, kita pasti akan membunuhnya dalam satu pukulan. Dalam kasus terburuk, kita setidaknya bisa membuatnya terluka parah." Pria suku buas setengah baya itu berkata sambil tersenyum. Dia tampak penuh percaya diri. Tapi hanya ada 2 hewan peliharaan spiritual, bagaimana kita mendistribusikannya? Seorang pembudidaya biskin berwajah elang yang diam tiba-tiba bertanya. "Saudara Dapeng, karena orang ini dapat memiliki 2 hewan peliharaan spiritual yang baik, dia pasti memiliki banyak senjata spiritual dan batu roh lainnya. Kami berempat akan bekerja sama untuk membunuhnya terlebih dahulu, lalu kami akan membagikannya. Dengan persahabatan kita selama ratusan tahun, apakah kamu takut aku akan memperlakukanmu dengan buruk?" Pria bermata satu itu berkata dengan tidak setuju. Yang lain saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata itu, lalu mereka mengangguk satu sama lain secara diam-diam. Setelah 4 orang membahas beberapa kata lagi, mereka meninggalkan rumah gua satu demi satu, berubah menjadi 4 lampu pelarian dengan warna berbeda untuk terbang ke barat laut. Pada saat yang sama,
di puncak gunung yang tidak diketahui, roh tipis di sekitar mulai berkumpul menuju puncak, membentuk pusaran roh di bawah. Di tengah pusaran, Liu Ming duduk bersila dan mengendalikan perisai bumi tebal dengan satu gerakan tangan untuk menahan bencana guntur. Saat kekuatan pil roh Yun kelas 2 bumi berangsur-angsur larut, dia menahan rasa sakit yang tak tertahankan yang tidak bisa ditangani oleh orang biasa. Pada saat ini, semua meridiannya dipenuhi dengan kekuatan spiritual murni tak berujung yang disediakan oleh pil roh Yun kelas bumi. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual langit dan bumi yang melonjak di sekitarnya juga terus mengalir ke tubuhnya, membuatnya menderita rasa sakit yang menusuk hati dari waktu ke waktu. Untungnya, tubuh fisiknya jauh lebih unggul dari pembudidaya pada tingkat yang sama, jika tidak, tubuhnya akan meledak. Pada saat yang sama, dia harus mati-matian menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam 153 kristal kekuatan spiritual yang haus. Karena dia menemukan bahwa 144 kristal kekuatan spiritual ungu tampaknya memiliki kecanduan yang aneh pada kekuatan spiritual. Jika dia tidak hanya mengambil pil roh Yun kelas bumi 2 dengan tegas, dia akan gagal menembus kemacetan karena roh tipis di sekitarnya. Dia bahkan tidak peduli dengan aura aneh yang tiba-tiba muncul di pegunungan sekitarnya. Lagi pula, bagaimana dia akan khawatir tentang beberapa pembudidaya periode kristalisasi atau bahkan pembudidaya periode kondensasi. Tetapi jika seseorang ingin mati, dia tentu saja tidak keberatan membantu mereka. Setelah situasi ini berlangsung selama sekitar setengah jam, pusaran hitam di langit berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh awan hitam besar. Seiring dengan gemuruh-gemuruh, guntur terus menyerang dari awan gelap, tetapi warnanya telah berubah dari hijau asli menjadi perak. Ledakan. Tiba-tiba, busur petir perak dengan ketebalan lengan menghantam tebal Earth Shield. Namun, busur petir ini tidak dipantulkan oleh perisai bumi tebal. Sebaliknya, itu berubah menjadi percikan perak yang menjerat permukaan perisai. Pada saat ini, setelah bola batu besar di bawah bergetar, suara renyah yang aneh datang. Ada retakan di permukaan bola batu, kemudian batu abu-abu dengan berbagai ukuran mulai jatuh perlahan, memperlihatkan sosok Bone Scorpion yang seperti kristal di dalamnya. Kepompong berdarah yang diubah oleh Demon Flying Skull juga menggeliat. Kabut darah beredar di permukaan. Sutera berdarah terus menarik diri dari kepompong berdarah seolah-olah sesuatu di dalam akan keluar dari kepompong pada saat berikutnya. Tuan, Anda dapat berkonsentrasi untuk menembus kemacetan. Kami akan menangani bencana guntur sendiri. Liu Ming mendengar suara Bone Scorpion dan Demon Flying Skull. Liu Ming tidak asing dengan bencana guntur yang terjadi ketika hewan peliharaan spiritual menerobos. Dia terlibat dalam bencana guntur sebelumnya, jadi dia bisa membantu untuk melawan. Namun, sekarang keduanya akan menerobos, mereka harus menghadapi kesengsaraan surgawi sendiri. Lagi pula, mereka hanya bisa mengambil langkah terakhir dan menerobos kemacetan periode kristalisasi setelah mereka ditempa oleh bencana guntur. Oleh karena itu, Liu Ming hanya merenung sedikit, lalu mengangguk. Dia membuat gerakan dan melambai di udara. Perisai bumi tebal bersinar dan berubah menjadi seukuran buku jari sebelum terbang kembali ke tubuhnya. Kemudian setelah meluncurkan beberapa simbol ke arah bendera formasi di sekitarnya, tirai cahaya keemasan juga menghilang. Tanpa dukungan dari perisai bumi tebal dan tirai cahaya keemasan, satu demi satu guntur perak menyerang Bone Scorpion yang hanya memperlihatkan setengah dari tubuhnya dan kepompong berdarah yang menggeliat. Kepulan-kepulan, kerikil-kerikil di dekat Bone Scorpion semuanya naik dan menyerang guntur dengan cahaya perak berkilauan, menghalangi semua guntur. Setelah kepompong berdarah berputar, kidara di permukaannya menjadi tebal, menyebabkan busur petir perak menghilang saat bersentuhan. Melihat ini, Liu Ming merasa lega. Dia segera terus menyalurkan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk menerobos kemacetan dengan seluruh kekuatannya. Namun setelah beberapa saat, semburan asap abu-abu bercampur bau busuk tiba-tiba muncul di gunung dan menyebar dengan cepat. Benar saja, ada seseorang yang mencoba memanfaatkan ini. Melihat ini, wajah Liu Ming berubah suram. Dia mengeluarkan ramuan yang bisa menyembuhkan semua racun dari cincin Sumeru dan mengambilnya. Dengan tubuh tiraninya saat ini, racun umum tidak akan efektif padanya. Namun, untuk bermain aman, dia masih menahan napas sambil melepaskan kekuatan mentalnya untuk memeriksa situasi di dekatnya. Setelah beberapa saat, 9 lampu pelarian dengan warna berbeda keluar dari gunung terdekat. Setelah beberapa kedipan,
mereka mengepung Liu Ming di udara. Di belakang Liu Ming, seorang pria berjubah abu-abu muncul. Dia memegang botol giok abu-abu yang memancarkan untaian kabut abu-abu. Bab 739, menghancurkan penggarap periode kristalisasi. Liu Ming tidak bergerak, matanya menatap orang-orang ini dengan dingin. Pria berjubah abu-abu adalah pembudidaya tahap menengah periode kristalisasi, dan 8 orang lainnya adalah pembudidaya tahap kondensasi tahap selanjutnya. Namun, selain pria berjubah abu-abu yang percaya diri, para pembudidaya periode kondensasi di seberangnya tampak sedikit kurang berani, mereka tidak berani melihat Liu Ming. Jangan takut padanya. Meskipun dia berada di periode kristalisasi, dia menerobos kemacetan saat ini. Terlebih lagi, dia baru saja menghirup racun pembusuk hatiku. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika pria berjubah abu-abu melihat ini, dia tiba-tiba mencibir. Namun, sebelum kalimatnya selesai, pedang emas panjang melayang ke langit dari Liu Ming. Itu berubah menjadi pelangi emas sepanjang 100 meter yang menggulung sosok abu-abu itu. Sosok abu-abu itu terkejut. Dia menghancurkan beberapa jimat di lengan bajunya tanpa ragu-ragu, 4 perisai warna-warni dianugerahkan padanya. Dia berbalik dan melarikan diri dalam cahaya melarikan diri abu-abu. Dia mampu berkultivasi ke periode kristalisasi tahap selanjutnya, jadi dia bukan orang yang sombong. Setelah melihat aura menakjubkan dari cahaya pedang emas, dia menyerah tanpa ragu-ragu. Orang yang bisa menggunakan jenis cahaya pedang ini bukanlah seorang kultivator periode kristalisasi biasa. Namun, pria berjubah abu-abu masih meremehkan kekuatan pedang Void. Hanya dengan wus, kecepatan pelangi emas menjadi 2 kali lipat, langsung menembus cahaya abu-abu melarikan diri. Bang! Sebelum dia bisa menggunakan senjata spiritual pertahanannya, cahaya pedang emas menembus beberapa perisai berturut-turut, dan itu langsung menembus pria berjubah abu-abu itu, membunuh jiwanya bersama-sama. Pada saat ini, Liu Ming mengalihkan pandangannya dengan ringan ke pembudidaya periode kondensasi lainnya. Senior, ini salah paham. Kami dipaksa oleh orang ini. Senior, maafkan aku. Ketika beberapa orang melihat adegan sebelumnya, mereka sudah ketakutan setengah mati. Melihat Liu Ming selamat tinggal, kebanyakan dari mereka memohon pengampunan. Satu orang tiba-tiba merobek jimat perak dan berubah menjadi pelangi perak dan pergi. Bang, tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempat. Sebuah tampilan ganas melintas di mata Liu Ming. Dia hanya melambai di udara dengan satu tangan, lalu pelangi emas meledak kembali. Itu kemudian menyebar dan berubah menjadi bayangan pedang emas yang luar biasa. Semburan jeritan tiba-tiba terdengar. 8 kepala manusia jatuh, dan 8 pilar darah dimuntahkan dari mayat tanpa kepala yang jatuh dari langit, membuat udara di sekitarnya dipenuhi dengan bau darah yang menjijikkan. Apakah mereka bersembunyi, berlari atau memohon belas kasihan, mereka semua dibunuh oleh bayangan pedang. Pada saat berikutnya, Liu Ming melambaikan tangan lain, dan bayangan pedang berubah kembali menjadi pedang terbang. Itu menghilang ke dalam tubuhnya dengan suara kicau. Dari orang-orang yang mendekati Liu Ming untuk membunuh mereka, hanya butuh beberapa detik. Ada juga pembudidaya tahap akhir periode kristalisasi yang memiliki kultivasi tertinggi di antara pembudidaya mengintip di sekitarnya. Melihat pertempuran ini, semua pembudidaya di pegunungan sekitarnya ngeri, beberapa bahkan berbalik dan lari ketakutan. Pada saat yang sama, di puncak gunung terdekat, 4 lampu darurat mendekat dengan tenang. Mereka kebetulan melihat Liu Ming memenggal kepala para pembudidaya. Wu Tua, orang ini baru saja menggunakan pedang terbang roh sejati. Hal ini sangat kuat. Membunuh periode kristalisasi kultivator tahap selanjutnya hanya membutuhkan waktu sedetik. Saya pikir kita tidak boleh memprovokasi orang ini. Setelah melihat keterampilan Liu Ming, wajah pria itu juga tidak menentu. Dia berbisik kepada yang lain. Pak Du, kita sudah di sini. Kenapa kamu masih mengatakan komentar yang membuat frustrasi? Pukulan orang ini barusan tampak mencengangkan, tapi dia jelas-jelas kehabisan cara untuk menyelamatkan nyawanya. Kekuatan spiritualnya seharusnya tidak banyak tersisa. Dia hanya menggertak. Sekarang saatnya kita bergerak. Pria parubaya suku buas itu mendengus dan berkata begitu setelah melihat Liu Ming sebentar. Penatua Wu, menurutmu kita harus melakukannya dengan membungkuk atau menunggu? Setelah mendengar ini, pembudidaya miskin berwajah elang bertanya kepada lelaki tua itu setelah ragu-ragu sebentar. Untuk beberapa saat,
Tiga orang lainnya semua menatap lelaki tua bernama Wu dengan wajah layu, tampaknya maju ke kepala kudanya. Orang ini adalah pembudidaya pedang roh sejati. Ini memang agak tidak terduga. Tapi kami berempat juga tidak lemah. Kita tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Kami dapat menyembunyikan kehadiran kami dan lebih dekat untuk melihat situasinya, lalu kami bertindak sesuai dengan itu. Pria tua bermarga Wu berkata dengan mata berkedip-kedip. Tiga lainnya mengangguk. Setelah 4 orang berdiskusi sebentar, mereka menyembunyikan aura mereka dan terbang menuju gunung tempat Liu Ming berada. Ketika 4 sosok muncul tidak jauh di belakang Liu Ming dalam sekejap, sebagian besar dari ratusan pembudidaya di sini sudah pergi. Setelah menyerap banyak kekuatan spiritual, kristal kekuatan spiritual ungu di laut spiritual menjadi semakin jernih, tetapi penyerapan kekuatan spiritual bahkan lebih besar. Namun, dia hanya menggunakan cukup banyak kekuatan spiritual untuk menyalurkan Void Sword untuk membunuh beberapa orang yang ingin memanfaatkannya. Itu telah mengganggu keseimbangan pasokan kristal kekuatan spiritual. Meridiannya tampak berkedut segera. Ada ekspresi kesakitan di wajah Liu Ming. Setelah beberapa saat, dia berkeringat deras, dan keringat besar terus menetes. Dia harus menelan pil roh Yun kelas pelet lain dengan cepat, lalu dia menutup matanya untuk mencoba menerobos kemacetan lagi. Semua ini terlihat oleh 4 pembudidaya yang datang diam-diam. Mereka langsung senang dan saling memandang. Di bawah pimpinan orang tua dari periode kristalisasi tahap selanjutnya, mereka mendekati Liu Ming perlahan. Namun, ketika mereka berempat berjarak sekitar 300 meter, Liu Ming berkata tanpa membuka matanya. 4 sesama teman, karena kamu di sini, kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Suaranya tidak keras, tetapi mengejutkan mereka. Setelah wajah lelaki tua itu menjadi tidak pasti, dia mencibir dan mengungkapkan dirinya. 3 lainnya tidak lagi menyembunyikan aura mereka dan menampakkan diri mereka dalam beberapa kedipan. Hehe, Tuan salah paham. Kami baru saja melihat bahwa Anda akan segera menerobos, jadi kami di sini untuk melindungi Anda. Kami tidak punya niat lain. Orang tua itu tersenyum cemberut dan berkata sambil membungkuk. Oh, jadi, aku masih harus berterima kasih pada kalian semua. Liu Ming akhirnya membuka matanya, melirik mereka dan berkata dengan lemah. Penatua Wu, mengapa kita masih berbicara omong kosong dengannya? Apakah kita harus takut pada pembudidaya tahap menengah periode kristalisasi? Mari kita selesaikan ini sesegera mungkin agar tidak ada hasil yang tidak terduga karena penundaan ini. Pria suku Buas dengan tubuh bagian atas telanjang berkata sambil tersenyum. Dia menamparkan tas kulit di pinggangnya setelah mengatakan itu. Engah. Begitu tas kulit terbuka, cahaya abu-abu terbang keluar darinya. Itu berubah menjadi serigala abu-abu raksasa berukuran 100 meter. Begitu serigala raksasa muncul, ia melolong ke udara, memancarkan aura kuat dari tahap awal periode kristalisasi. Itu menatap Liu Ming dengan ganas seolah-olah itu akan mencabik-cabik Liu Ming saat berikutnya. Melihat ini, pria bermata satu di samping mendengus dingin. Dia mengeluarkan tongkat hitam panjang, lalu dia menjentikkannya. Batang itu membesar dan berubah menjadi gunung batang hitam. Pria berwajah elang di sisi lain juga mengeluarkan raungan. Asap hitam mengepul naik ke seluruh tubuhnya. Setelah asap hitam menyebar, seekor gosok hitam muncul. Mata gosok ini tampak ganas, paruhnya seperti kail, tubuhnya panjang, sayapnya lebar, sarkoma berdarah tumbuh di dahinya, memberi orang perasaan jahat. Begitu muncul, ia mengepakkan sayapnya dengan keras, mengaduk beberapa badai hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Sepasang cakar tajam terlihat di luar. Melihat bahwa ketiga temannya telah membuat mode mereka, Old Wu menghela nafas sedikit dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah cermin kuno berwarna kuning terbang keluar. Cermin kuno kuning ini sangat sederhana dalam gaya dan halus dan bersih, memancarkan semburan cahaya kuning. Bagian belakang diukir dengan pola hijau misterius. Orang tua itu membuat gerakan satu tangan dan melantunkan mantra. Cermin kuno itu berputar dan menghilang pada saat berikutnya, itu sudah muncul di atas Liu Ming. Pada saat yang sama, pola hijau di bagian belakang cermin kuno tampak hidup. Dengan sekejap, sutra hijau dilepaskan dari cermin, terjalin menjadi jaring besar 100 meter yang menutupi Liu Ming. Liu Ming hanya merasakan lampu hijau berkedip di depannya, dan tubuhnya menjadi sangat berat untuk sesaat. Dia tidak bisa berdiri sama sekali. Dengan pemikiran cepat,
Liu Ming menyalurkan kekuatan spiritual, gas hitam berhamburan keluar seketika. Saat raungan naga bergema di langit, ada suara berderak di tubuh Liu Ming, sosoknya tiba-tiba menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, 4 naga kabut hitam mengembun dari gas hitam, dan mereka berputar di sekitar Liu Ming. Ketika sutra hijau menyentuh naga kabut hitam ini, mereka menghilang menjadi gumpalan asap hijau secara instan. Pada saat ini, lengan Liu Ming menjadi kabur, dia menjentikkan jari ke cermin kuning kuno. Bang! Yang renyah. Pedang spiral ki langsung menembus asap hijau dan mengenai langsung ke cermin kuno, menyebabkan cermin itu pecah seketika. Ini membuat wajah Old Wu sedikit berubah. Pada saat ini, pria suku buas itu mengerang pelan. Serigala abu-abu tiba-tiba menjadi bayangan abu-abu samar yang menggigit Liu Ming. Gosok raksasa juga mencakar Liu Ming dari udara. Pria bermata satu itu berteriak dan menjabat tangannya. Fantasi Gunung Batang sangat menekan Liu Ming. 3 bergabung untuk menyerang Liu Ming pada saat yang sama. Bab 740, Musuh Kuat Lainnya. Melihat ini, Liu Ming menyipitkan mata. Dia berpikir dalam benaknya, 4 orang ini pasti melakukan ini untuk hidup. Jika saya terjebak oleh sutra lampu hijau secara mengejutkan, saya akan mati oleh serangan gabungan mereka. Tetapi bagi dia yang dengan mudah membunuh pembudidaya Real Pellet State, itu secara alami tidak layak disebut. Jika bukan karena dia masih terjebak dalam menerobos kemacetan tahap kristalisasi kemudian, dia akan membunuh mereka segera setelah mereka muncul. Tetapi dalam situasi saat ini, dia juga harus mempercepat pertempuran. Liu Ming mengubah gerakannya, dan 4 naga kabut hitam keluar dari tubuhnya. Salah satu naga kabut meraung dan membubarkan cakar gosok hitam, lalu menyerbu ke arah gosok, terjerat untuk membubarkan badai, menggigit sayap gosok dengan cepat dan mengikat gosok langsung dengan tubuhnya. Naga kabut hitam lainnya menjentikkan ekornya untuk menghancurkan bayangan batang, lalu menukik ke serigala abu-abu raksasa, 2 terlibat dalam pertempuran jarak dekat. 2 naga kabut hitam terakhir bergegas ke depan pria bermata satu dan pria paruh baya suku buas dengan kecepatan kilat. Ketika pria bermata satu dan pria paruh baya suku buas melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Aku melemparkan perisai hijau yang menghalangi di depan dan yang lainnya menyemburkan badai abu-abu yang menggulung naga kabut. Pada saat ini, Liu Ming berkata, meledak. 4 naga kabut meledak. Tidak hanya serigala abu-abu dan gosok tersandung, cahaya hitam yang bergulir juga menyebar dan mengerumuni 3 pembudidaya periode kristalisasi dan serigala abu-abu. Sebuah guntur terdengar. 4 busur petir perak diluncurkan dari tangan Liu Ming. Setelah menjadi kabur, 4 tombak petir perak menarik busur ke dalam cahaya hitam. Setelah beberapa teriakan mengerikan, keempatnya tertusuk oleh tombak petir pada saat yang bersamaan. Aura pertahanan mereka dan berbagai senjata spiritual pelindung tidak efektif di bawah kekuatan petir yang menakutkan, mereka berubah menjadi abu bersama dengan tuan mereka, bahkan jiwa mereka dimusnahkan. Seluruh proses hanya butuh beberapa detik, membuat wajah Penatua Wu menjadi sangat pucat. Tuan, kami hanya, orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah saat dia berkata. Tiba-tiba, dia menjentikkan lengan bajunya dengan keras, dan 8 lampu diluncurkan ke Liu Ming. Setelah itu, dia menempelkan 2 jimat kuning pada dirinya sendiri dan terbang. Namun, begitu dia terbang, dia hanya merasakan dingin di lehernya. Pemandangan di sekitarnya dengan cepat berubah. Ketika dia ingin melihat ke bawah, dia menemukan bahwa dia jatuh terus-menerus. Apa yang membuatnya semakin ketakutan adalah dia tidak bisa menoleh sama sekali. Pada saat itu, dia tahu dia dipenggal. Dengan lambaian satu tangan, Liu Ming memenggal kepala orang tua itu dan melenyapkan jiwanya dengan pedang terbang emas. Pedang itu kemudian terbang kembali ke tubuh Liu Ming. Dari awal hingga akhir, Liu Ming duduk bersila dan tidak pernah bergerak setengah langkah. Dia hanya menggunakan satu tangan untuk membunuh mereka semua. Adapun senjata spiritual di jimat penyimpanan 4, dia menyambarnya dengan gulungan lengan bajunya. Beberapa pembudidaya terdekat yang awalnya mendambakan hewan peliharaan spiritualnya ngeri melihat Liu Ming pertama kali membunuh secara instan seorang pembudidaya periode kristalisasi dan 8 pembudidaya periode kondensasi. Kemudian dia membantai 4 pembudidaya periode kristalisasi dengan keterampilan luar biasa. Tiba-tiba, di puncak gunung di sekitarnya, lampu darurat berkedip ke berbagai arah. Hanya dalam 1/4 jam, sebagian besar pembudidaya kembali ke tempat asalnya.
Tetapi masih ada beberapa pembudidaya yang sepertinya tidak mau. Mereka hanya terbang diam-diam ke puncak gunung yang lebih jauh untuk menunggu lagi. Orang-orang ini tentu saja berpikir ketika Liu Ming gagal menerobos, mereka bisa mengambil keuntungan dari itu. Liu Ming tidak terlalu peduli dengan para pembudidaya ini. Dia baru saja mengkonsumsi pil roh Yun lagi, lalu dia melirik Bone Scorpion dan Demon Flying Skull di sampingnya. Mereka masih berkonsentrasi menangani bencana guntur. Omong-omong, bencana guntur ini juga sangat aneh. Awalnya terus menyambar, tapi sekarang hanya ada beberapa kilat setelah belasan menit. Namun, intensitas petir itu diperkuat. Bone Scorpion dan Demon Flying Skull masih baik-baik saja di bawah perlindungan bola batu dan kepompong berdarah. Namun, dengan cara ini, kemajuan dua mungkin tidak selesai dalam 1 atau 2 hari. Setelah Liu Ming menetap di pikirannya, dia menutup matanya lagi dan terus menerobos kemacetan. Situasi ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Dalam 3 hari ini, Bone Scorpion dan Demon Flying Skull terus menahan gelombang petir. Meskipun mereka tidak berhasil menerobos, aura mereka meningkat dari hari ke hari. Mereka hanya tinggal 1 langkah lagi untuk mencapai periode kristalisasi. Pada saat ini, kulit Liu Ming juga menjadi sedikit pucat. Gas hitam keluar dari tubuhnya. Dia berkeringat deras. Tubuhnya beberapa ukuran lebih besar dari awalnya. Dia jelas berada pada saat kritis untuk menembus kemacetan. Namun, pada saat ini, tekanan spiritual yang besar tiba-tiba menyapu dari kejauhan. Saat berikutnya, di sebuah gunung tidak jauh, sebuah perahu terbang tulang putih mendekat dengan kecepatan tinggi. Perahu tulang itu sepertinya terbuat dari seluruh kerangka binatang buas raksasa liar di hutan belantara selatan. Itu memancarkan cahaya putih, yang terlihat sedikit aneh. Ketika perahu tulang berhenti di puncak gunung, seorang pemuda berjubah putih dengan tulang pipi yang tinggi melompat keluar. Begitu pemuda itu mendarat, dia menarik perahu tulang dengan 1 tangan, lalu dia melepaskan pikiran surgawinya dengan tidak hati-hati. Melihat situasi ini, para pembudidaya yang tersisa di gunung terdekat semuanya melarikan diri dalam ketakutan. Hanya sesaat kemudian, para pembudidaya di dekatnya hilang, tetapi masih ada beberapa pembudidaya tahap kristalisasi kemudian yang sombong dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka semua mundur ke puncak gunung yang lebih jauh. Melihat bahwa seorang pembudidaya negara pelet asli datang, mereka kehilangan minat pada Liu Ming, tetapi mereka semua berkumpul untuk menyaksikan situasi berkembang. Melihat situasi ini, pemuda berjubah putih itu mengangguk puas. Dia melihat ke puncak gunung tidak jauh dari tempat fenomena surgawi itu berada, lalu dia melirik Liu Ming dan mengarahkan pandangannya ke 2 hewan peliharaan spiritual. Pembudidaya tahap awal Real Pellet State. Liu Ming secara alami melihat pemuda berjubah putih. Dia sedikit mengernyit setelah memindai dengan pikiran surgawi. Meskipun dia tidak takut dengan pembudidaya tahap awal Real Pellet State ini, itu tidak mudah untuk dihadapi seperti para pembudidaya sebelumnya. Sementara Liu Ming terganggu untuk memikirkan tindakan pencegahan, pembudidaya negara pelet nyata tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya dengan wajah serius, sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, 2 lampu pelarian terbang dari gunung lain tidak jauh ke pemuda berjubah putih, dan mereka mendarat tidak jauh di depannya. Setelah lampu memudar, 2 pembudidaya periode kristalisasi, yang juga mengenakan jubah putih, berdiri di kedua sisi dengan hormat dan membungkuk pada pemuda berjubah putih. Salam untuk Penatua Yu. Potong kesopanan. Kali ini berita Anda sangat berguna bagi saya. Saya tidak dapat membayangkan bahwa akan ada 2 hewan peliharaan spiritual yang menerobos ke periode kristalisasi di tempat yang begitu terpencil. Jangan khawatir, ketika saya kembali ke suku, saya akan menghadiahi kalian berdua. Pria muda berjubah putih berkata dengan senyum lebar. Terima kasih Penatua. 2 pembudidaya periode kristalisasi sangat gembira ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka dengan cepat membungkuk padanya. Oke, menurut pengamatanku, butuh beberapa waktu bagi 2 hewan peliharaan spiritual untuk menyelesaikan terobosan mereka. Kalian berdua bisa kembali dulu. Saya akan menunggu mereka menerobos sebelum menaklukkan mereka, lalu saya akan segera kembali. Pria muda berjubah putih melambai pada mereka untuk membiarkan mereka pergi. Penatua Yu, ada pembudidaya periode kristalisasi di sebelah hewan peliharaan spiritual yang seharusnya menjadi tuan mereka. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menahannya?
Satu dari pemuda tampan itu bertanya dengan hati-hati. Aku sudah maju ke Real Pellet State sekarang. Bagaimana bisa seorang anak manusia dari tahap menengah periode kristalisasi menjadi ancaman bagiku? Dua hewan peliharaan spiritual seharusnya mengalami mutasi serius dilihat dari situasi mereka. Jika saya bisa menangkap dan mengendalikan mereka, saya akan menjadi lebih kuat. Tetapi agar tidak mengganggu terobosan mereka, saya akan membiarkan anak ras manusia ini hidup untuk sementara waktu. Pria berjubah putih berkata sambil tersenyum. Matanya menunjukkan sedikit keinginan seolah-olah dua hewan peliharaan spiritual itu sudah menjadi miliknya. Kemudian kami akan mengucapkan selamat kepada Master Junior karena berhasil mendapatkan dua hewan peliharaan spiritual. Kami akan kembali ke suku dulu. Kedua anak muda itu saling memandang setelah mendengar kata-kata itu, lalu mereka menangkupkan kepalan tangan mereka, berubah menjadi dua cahaya pelarian putih dan menghilang ke pegunungan. Setelah pria berjubah putih itu melirik Liu Ming lagi, dia duduk di atas batu hijau dan menunggu dengan tenang. Setelah Liu Ming menyadari bahwa Real Pellet State Powerhouse tidak mengambil tindakan apapun, meskipun dia merasa sedikit aneh di hatinya, dia secara alami senang akan hal itu. Dia segera terus fokus untuk menerobos. Setelah setengah hari, awan gelap di atas dua hewan peliharaan spiritual secara bertahap berubah menjadi lautan kabut hijau hitam besar. Setelah guntur yang bergemuruh, api guntur emas kecil berkedip-kedip dari laut kabut hijau hitam. Itu mengembun menjadi dua pilar petir emas tebal di tengah. Segera setelah pilar petir emas terbentuk, itu menghantam dengan api guntur emas yang mengepul pada bola batu dan kepompong berdarah. Melihat ini, murid Liu Ming menyusut sedikit. Dua suara keras datang. Tiba-tiba, seluruh gunung bergetar, pasir dan batu berserakan di mana-mana, mengaduk semburan debu. Liu Ming tidak bisa melihat situasi spesifik dari dua hewan peliharaan spiritual untuk sementara waktu. Dia hanya bisa samar-samar melihat dua lubang besar muncul di puncak-puncak. Di tengah lubang besar, untaian percikan emas melintas di permukaan bola batu yang rusak dan kepompong berdarah. Bab 741, Hewan Peliharaan Spiritual Mengkristal. Saat dua petir emas yang mengejutkan ini menyambar, awan gelap di langit akhirnya mulai menghilang, perlahan kembali ke langit biru dan awan putih asli. Liu Ming, yang paling dekat dengan dua hewan peliharaan spiritual, dapat dengan jelas merasakan bahwa keduanya sudah dalam keadaan kritis tertentu. Aura kuat yang memancar lebih seperti dua gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Setelah 15 menit, percikan emas pada bola batu dan kepompong berdarah akhirnya menghilang. Setelah dua suara keras, dua cahaya tebal dengan warna berbeda bangkit dari bola batu dan kepompong berdarah. Dari pancaran cahaya bola batu, 72 kristal ungu seukuran kacang terlihat mengambang. Dalam berkas cahaya dari kepompong berdarah, ada 36 kristal ungu yang berputar tanpa henti. Ada pola roh kecil yang berkedip-kedip tanpa henti di permukaan kristal. Aura yang terpancar darinya sangat murni. Setelah kristal ini berkedip beberapa saat, mereka kembali ke bola batu dan kepompong berdarah saat sinar cahaya menghilang. Pada saat yang sama, ada ledakan suara berderak datang dari dalam diri mereka, aura yang beberapa kali lebih kuat melonjak keluar. Bone Scorpion dan Demon Flying Skull memasuki tahap awal periode kristalisasi pada saat yang bersamaan. Liu Ming secara alami sangat gembira di dalam hatinya, tetapi adegan berikut membuatnya tercengang. Setelah Bone Scorpion dan Demon Flying Skull menembus tahap awal periode kristalisasi, aura mereka tidak stabil, tetapi mereka masih naik tanpa henti. Liu Ming segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya bahwa dia masih meremehkan efek dari esensi darah Sky Biskin di dua hewan peliharaan spiritual. Pria muda berjubah putih yang duduk bersila di puncak gunung tidak jauh dari sana sedang memandangi dua hewan peliharaan spiritual dengan keserakahan. Dengan kultivasi Real Pellet State-nya, ia juga menemukan pemandangan aneh yang terjadi ketika dua hewan peliharaan spiritual maju. Saat pikirannya dipenuhi ekstasi, dia menahan amarahnya dan menunggu. Setelah beberapa saat, aura yang keluar dari bola batu dan kepompong berdarah bahkan telah mencapai tahap kristalisasi selanjutnya. Itu hanya berhenti ketika hanya satu langkah dari negara Pellet Sudo. Sama seperti Liu Ming menyipitkan mata, ada suara yang tajam meletus. Bola batu abu-abu meledak lebih dulu, dan awan gas hitam terbang keluar darinya. Kalajengking kristal beberapa inci terlihat samar-samar. Menguasai.
Pada saat yang sama, suara dingin seorang wanita masuk ke telinga Liu Ming. Kemudian kalajengking kristal tiba-tiba berubah menjadi gas hitam yang mengepul. Setelah semua gas hitam hilang, seorang gadis anggun berbaju tule hitam muncul. Gadis ini tampak seperti berusia 17 tahun. Dia memiliki rambut perak elegan yang membuatnya terlihat sangat halus, tapi dia agak mirip dengan Ye Tianmei. Kamu. Setelah ekspresi Liu Ming berubah, dia ingin mengatakan sesuatu. Setelah gadis itu tersenyum manis, dia berbalik dan menghilang ke tanah. Saat berikutnya, sosok hitam melintas di depan Liu Ming. Seorang gadis keluar, menarik pakaian Liu Ming dan menyentuh dada Liu Ming dengan penuh kasih sayang dengan wajahnya. Langkah ini menyebabkan Liu Ming menelan semua kata berikut ke dalam perutnya, menunjukkan tatapan masam. Dia menepuk kepala gadis itu, membuatnya enggan melepaskan wajahnya dari Liu Ming. Bom! Pada saat ini, kepompong berdarah tidak jauh dari sana langsung meledak. Gas hijau diluncurkan, dan seorang anak laki-laki berusia 9 tahun terungkap. Bocah itu tingginya kurang dari 3 kaki. Dia putih dan gemuk dan terlihat sangat lucu. Dia mengenakan gaun hijau pendek. Ada sepetak kecil rambut hijau berbentuk hati di atas kepalanya. Di lehernya, ada 8 manik-manik kristal yang tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya. Permukaan manik-manik itu samar-samar tercetak dengan wajah yang sama dari bocah itu. Begitu bocah itu muncul, wajahnya penuh kebingungan. Setelah dia mengulurkan kedua tangan kecilnya dan melihatnya, dia terlihat sangat gembira. Dia memandang Liu Ming dan berkata, "Tuan," dengan nada kekanak-kanakan, lalu dia melebarkan kedua kaki kecilnya yang putih dan berlari ke arah Liu Ming. Bang! Anak laki-laki berbaju hijau itu jelas sedikit tidak terkoordinasi dengan tangan dan kakinya. Dia baru saja tersandung dan menabrak Liu Ming ketika dia tersandung batu kecil. Segera setelah Liu Ming menggerakkan lengannya, telapak tangannya memegang bahu anak itu yang tampaknya lemah untuk menghentikannya. Namun, tubuh Liu Ming sedikit gemetar, kekuatan spiritual di tubuhnya berjatuhan dengan liar. Liu Ming terkejut pada awalnya, lalu dia buru-buru membuat gerakan untuk menekan kekuatan spiritual yang jatuh, tetapi wajahnya penuh kejutan dan kegembiraan. Setelah tengkorak terbang iblis ini maju ke periode kristalisasi dan berubah menjadi bentuk manusia, tampaknya tubuh fisiknya jauh dari sebelumnya. Ketika bocah itu melihat Liu Ming membantunya, dia menyeringai dan ingin berdiri tegak dan bergesekan dengan Liu Ming. Melihat ini, gadis berbaju tule hitam itu mengerucutkan mulut kecilnya yang merah, dan dia tiba-tiba mengambil anak laki-laki hijau itu. Dengan sekejap, mereka muncul 100 meter jauhnya. Tidakkah kamu melihat tuan itu menerobos kemacetan? Jangan membuat masalah dan lindungi tuannya. Gadis berbaju tule hitam meletakkan anak laki-laki hijau di tanah dan berkata dengan wajah tegas. Bukankah kamu juga menabrak? Saya baru saja mengubah bentuk saya, jadi saya tidak terbiasa menggunakan kaki saya. Tidak seperti Anda, hanya menggali di sana-sini, sangat kotor. Anak laki-laki berbaju hijau tampak tidak yakin. Dia berkata dengan mulut cemberut. Kamu benar-benar mengatakan aku kotor, aku akan memberimu pelajaran. Gadis berbaju tule hitam itu melebarkan matanya dan mengangkat tangannya dengan ringan, membuat postur untuk memukuli anak laki-laki berbaju hijau itu. Setelah bocah lelaki berbaju hijau itu menyeringai pada gadis berbaju tule hitam, dia bergoyang dan berubah menjadi beberapa bayangan, melewati gadis itu dan langsung berlari ke Liu Ming lagi. Melihat ini, gadis berbaju tule hitam menggali tanah lagi, dan dia muncul di depan anak laki-laki dengan pakaian hijau lagi dalam sekejap mata, menghalangi jalan anak laki-laki itu. Keduanya bermain satu sama lain dalam sekejap mata. Liu Ming tersenyum sedikit. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, ada tawa di kejauhan. Sebuah cahaya putih melintas di puncak gunung tertentu, dan itu menyerang Liu Ming dengan kekuatan spiritual yang mencengangkan. Siapa yang begitu berani? Anak laki-laki berbaju hijau menengadah dan melihat pelangi putih di udara. Dia berhenti dengan cepat dan menyemburkan api berdarah tanpa berpikir. Ledakan. Dimanapun api berdarah itu lewat, sekelilingnya langsung tersulut oleh api itu. Lampu pelarian putih naik tiba-tiba, dan dengan cepat menghindari nyala api berdarah. Sebuah pohon yang menjulang tinggi tidak jauh darinya langsung terbungkus api berdarah. Hanya dengan sedetik, pohon itu membakar tumpukan kokas. Setelah api padam, bebatuan di tempat pohon yang menjulang tinggi itu langsung meleleh dan menjadi merah hangus. Baiklah,
Itu memang bukan hewan peliharaan spiritual biasa. Nyala api berdarah ini cukup kuat untuk mengancam pembudidaya negara pelet sudo yang normal. Sangat disayangkan bagi Anda untuk mengikuti seorang kultivator periode kristalisasi. Saya di negara pelet nyata. Kenapa kamu tidak mengikutiku? Seorang pria muda berjubah putih muncul dari cahaya putih. Setelah beberapa tawa liar, dia melihat anak laki-laki berbaju hijau dan gadis berbaju tule hitam dengan mata serakah. Pemuda itu melihat bahwa dua hewan peliharaan spiritual tidak hanya maju ke tahap kristalisasi selanjutnya, tetapi mereka bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia. Dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi bergegas kegirangan. Siapa kamu, Scrap rendahan? Anda ingin kami mengikuti Anda? Itu konyol. Gadis berbaju tule hitam tidak lagi bertengkar dengan anak laki-laki. Dia menatap pria berjubah putih dengan dingin dan berkata tanpa basa-basi. Ya, apakah kamu layak, Gaga? Anak laki-laki berbaju hijau melompat di tempat dan pergi bersama dengan gadis itu. Tidak masuk akal. Pria berjubah putih itu awalnya menyeringai. Setelah mendengarkan jawaban dari dua hewan peliharaan spiritual, wajahnya menjadi pucat untuk sementara waktu. Dia tiba-tiba membuat gerakan, dan kabut putih di atasnya mengembun menjadi bayangan telapak tangan raksasa 100 meter yang meraih gadis berbaju tule hitam. Gadis berbaju tule hitam itu tersenyum dingin. Dia tiba-tiba membungkuk dan menepukkan telapak tangannya ke tanah. Tiba-tiba, sepotong besar puing-puing dan tanah berguling-guling di tanah, mengembun menjadi 3 dinding batu setebal 3 kaki yang berkedip-kedip dalam cahaya kuning. Suara gemuruh keras terus-menerus terdengar satu demi satu. Di bawah pengaruh pohon palem putih raksasa, 3 dinding batu sekali lagi berubah menjadi tumpukan puing dan berserakan di tanah di bawah guncangan hebat. Ketika dinding batu terakhir runtuh, bayangan palem putih juga menyebar pada saat yang sama, menimbulkan semburan debu. Pada saat ini, api abu-abu seukuran kepalan tangan tiba-tiba menembus debu yang berhamburan ke arah pria berjubah putih. Itu adalah serangan anak laki-laki berbaju hijau. Api membesar hingga 10 meter di udara. Pria berjubah putih itu memadat, hanya untuk merasakan bau aneh yang memusingkan menghantam wajahnya. Api abu-abu bahkan mendistorsi ruang di sekitarnya. Dia sedikit terkejut. Dia segera meraih dengan satu tangan, dan sebuah bendera tulang muncul di tangannya. Setelah gemetar, itu membesar hingga ukuran 10 meter. Pria muda berjubah putih itu mengubah gerakannya. Bendera tulang hijau berputar di langit, dan embusan angin hijau naik ke api abu-abu. Ho, api abu-abu itu tertiup angin sepenuhnya. Pada saat ini, semburan cahaya kristal kuning mengalir di mata gadis berbaju tule hitam itu. Dia dengan cepat membuat gerakan dengan kedua tangan di dadanya. Sebuah ledakan suara gemuruh. Kecuali tempat Liu Ming duduk, sisa tanah meledak dalam sekejap. Batu dengan ukuran berbeda, dari puluhan meter hingga seukuran mangkuk, bersinar dengan cahaya perak dan bergetar di udara. Pergi. Gadis berbaju tule hitam mendengus dingin. Batu-batu dengan berbagai ukuran ini segera menghantam pria berjubah putih itu.